bangsa Batak, salam buat pada utama di acara Batak Show. Ingat Oda Basuki, Mariti, Dohot Marang Nona. Ya, luar biasa. Pokoknya hari ini hari yang spesial buat kita karena memang kita selalu kedatangan orang-orang yang spesial, yang sangat luar biasa. Betul. Tentunya mereka ini sangat trendsetter di Batak. Iya betul sekali. Mereka juga adalah pasangan yang sangat romantis. Itu jangan dikata. Ya, selain orang romantis, mereka juga banyak sekali menginspirasi orang-orang, menginspirasi anak-anak muda untuk tetap berkarya di dunia industri musik Batak. Itu dia, bro. Siapa dia? Langsung saja kita panggil Dorman dan Rani Simbolo. Oke, apa kabar Le? Apa kabar Ito? Puji Tuhan, Luar biasa. Tapi like sehat sama itu. Puji Tuhan. Bro, kita memang selalu kedatangan tangan orang yang luar biasa ya. Ya. Yang selalu menginspirasi kita semua. Bukan hanya menginspirasi, Ya. tapi menurut saya, Ya. Lai Dorman adalah menjadi barometer Ya, untuk musisi, betul. untuk penyanyi. Betul sekali. Mulai dari fashion, Betul. dari musiknya, Itu dia. dari suaranya. Itu dia. Itu jangan dibantah lagi. Iya. Itu dia. Itu dia. Oke, langsung kita buka dulu ya. Nih, saya sangat senang. Kenapa? Ya kan, akhirnya saya bisa ngobrol-ngobrol dengan Ito Rani dan Lai Dorman. Setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama. Setelah sekian lama kita menunggu Waktu waktu yang tepat Ya. dan menunggu request daripada Para penonton. Mungkin karena Batak Show terlalu padat jadwalnya. Amin. Ya, langsung saja kita ngobrol-ngobrol santai. Kita pengen mengulas lebih santai sih, lebih jauh. Ini ke Ito Rani dulu. Ito Rani, asal kita sebenarnya dari mana? Mungkin pemirsa Batak Show juga pengen tahu. Asal kita sebenarnya dari mana sih? Kalau aku asalnya dari Papa Parapat, Mama 50. Jadi Papa Simbolo, Mama Boru Siregar. Oh, Limpul. Oh iya, betul. paling full. Perlimpul. 150. Cuma kebetulan emang udah lahiran Di Jakarta ya? Cuma tetap Oke. nggak lupa. Nggak lupa ya. Tapi secara bahasa Batak tahu juga dong. Tahu dong. Udah sampai lupa. Harus, wajib itu. Iya dong. Dari Aku lahir di Siantar, lah. Siantar. Siantar. Kalau bapak ya dari sama lah Pak Samosir kan? Sama-sama sih ya. Iya, Samosir di Besui-Sui. tapi Magurang Nusantara ya. Lahir Siantar, Magodan Siantar. Ya, ke Jakarta tahun 2000 lah. Tahun 2000. Tahun 2000. Kalau Mama dari center juga lah. Mama di Garuga, dari Oh, di Garuga. Hmm. Oh, dari Tapanuli berarti. Iya, Samosir semua. Sama. Tahun 82 pindah ke Siantar. Udah lahir belum? Saya lahir tahun 84 sih. Oh. Oke. Lanjut, Bro. Oke, jadi kita tahu sekarang ya, kalau di dunia di dunia para penyanyi Batak atau musisi Batak, siapa sih yang nggak kenal Dorman sama Rani gitu ya? Semua pasti tahu. Pasti tahu dong ya kan? Ya siapa gitu kalau yang kenal gitu kan? Kita pengen tahu nih proses ataupun perjalanan mereka seperti apa. Kita mau coba nanya dulu dari Rani dulu deh. Sebenarnya Ito itu pernah nggak sih punya cita-cita dari penyanyi atau mungkin dulu punya cita-cita dari apa sih sebenarnya? Kalau aku tuh dulunya tuh pengen jadi pramugari. Oh, pramugari ya. Pramugari. Nah. Cuman papa nggak kasih. Oke. Awal mulai berkarir itu sebenarnya pertama kali punya album itu SMP. Oh, SMP ya? SMP kelas 3 waktu itu. Kelas 3 SMP tuh. Kelas 3 SMP. Oh, berarti menggeluti musik udah mulai dari kelas 3 SMP. Kalau ikut lomba-lomba tuh dari TK aku udah ikut lomba. Oh. Cuman yang punya album itu SMP. Oh. SMP itu kalau mungkin pemirsa tahu di rumah itu album Si 22. Si dua. Si 22. Kalau lain itu memang musik. Itu rambutku masih pendek. Nah, itu SMP kelas 3. Kelas 3 SMP ya? Berarti kelas 3 SMP. Berarti luar biasa ya. Memang benar-benar perjalanan dari kecil memang sudah benar-benar diproses menjadi seorang penyanyi ya. Dan memang terbukti sih menurut saya sih. Nah, kalau untuk Lai Dorman sih sebenarnya, kita tahu Lai Dorman itu selain musisi adalah menjadi seorang penyanyi gitu sebenarnya. Awal ceritanya itu tertarik dengan dunia permusisian lah saya bilang ya. Dunia permusisi itu Baru nanti ke dunia pervokalan. Iya, baru ke dunia pervokalan, gitu kan? Itu sejak kapan sih? Terus sebelumnya mantap ya, aku terkesima sama cara kalian podcast. Terima kasih, Laiku. Terima kasih.
suka musik tuh sebenarnya dari kecil bisa dibilang ya, karena saya punya abang, kita ada 8 bersaudara. Jadi yang aktif sekali di musik itu cuma 2 sebenarnya. Aku sama abang aku udah almarhum kan. Oh iya iya. Gitu. Jadi dia tuh awalnya keyboardis, jadi gitaris, saxophone, dia apa bisa lah gitu kan. Nah, waktu itu dia yang mencekoki saya ke musik ini. Oke. Gitu. Jadi ini aku cuma di sini cerita nih kayaknya nih. Jadi itu kan penakut, ya kan? Penakut sama hantu gitu-gitu lah ya. Iya. Sementara dia kerjanya di kafe, di salah satu kafe di Siantar, namanya Pujasera Siantar Hotel. Oh, Pujasera Siantar. Jadi dari SMP saya udah aktif, diajak sama dia keluar malam. Oh, dari kelas berapa lah ya? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Oh, sudah Gitu. dicekokin main musik. Iya, jadi nemenin. Oh, iya, iya, nemenin, iya. gitu kan. Jadi sebenarnya waktu SD saya tuh dia bisa dibilang rata-rata nilai A terus lah, juara 1, juara 2, juara 3, juara 1, 2, 3 sampai kelas 6 SD. SMP itu masih 10 besar, SMA baru rada-rada drop pelajarannya karena aku udah kontrak di Siantar Hotel itu. Oh, Gitu. oke. Jadi di situ main musik, sebelum penyanyi datang, aku nyanyi-nyanyi dulu sambil main gitu kan. Batangan ya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya tertarik musik itu dari SD. Dari SD. Iya, dari SD. Berarti menghasilkan uang dari musik itu udah semenjak SMP ya? Ya SMP untuk event-event dulu di kampung tuh apa ya, sunatan dan hutan gitu kan. Tapi yang aku dengar sih katanya lah ini waktu SMP juga main keyboardnya sudah pintar katanya. Benar lah? Kata orang mungkin ya, aku nggak tahu menilai diri sendiri. ya SMP udah inilah bayar, nggak mau ngerepotin orang tua. Udah main di pesta-pesta gitu ya. ya? Udah main di pesta-pesta. Ya waktu itu lebih banyak pesta-pesta orang kita Jawa sih sebenarnya. Karena kebetulan Amang Hadoriku, Amang Sumatera aku udah pergi pas dia Iya, SMP. SMP. Bapak udah meninggal kan. Jadi aku rasa ya kalau bisa menghasilkan duit bagi mama, apa salahnya gitu kan. Gitu. Itu bukan instan. Yang berpikir instan. Tapi keren sih sebenarnya. Iya. Tapi memang dari dulu apa namanya, ada keturunan menjadi seorang musisi nggak sebelumnya atau gimana? Dari keluarga? Dari keluarga atau memang baru Bang Dorman yang pertama nih? Yang tadi kan yang aku bilang tadi abang yang musisi. Yang musisi. Oh, dari abang ya? Dari atas belum berarti? Bapak sama mama nggak ada yang musisi, cuman kalau mama itu memang suka jadi apa tuh, dirje pertak ya di gereja. Oh, Dirjen. Pemimpin kur gitu. Dirjen. Nah, Leader. iya, gitu. Berarti itu tahun pas SMP ya. Jadi SMP juga udah artinya mengisi acara-acara hajatan lah ya. Iya, aja. Berarti istilah kata bukan sesuatu yang baru lagi. Bukan sesuatu yang baru lagi di dunia musik ini kan. Waktu itu masih berhonor 25.000, 30.000 kan. Oh. Mainnya dari jam 10 pagi sampai jam 2 malam. Iya. Ya. Nah pasti kita juga udah. Iya. Oh jadi naik berantau dari Siantar ke sini tahun 2000 gitu? 2000 tepat. Tahun 2000. Tapi sebelumnya udah pernah ke sini. Jadi tahun 98 kalau nggak salah tuh ada seorang produser di Siantar tuh memproduksi lagu-lagu Simalungun gitu kan. Oh. Jadi ya mungkin dia seneng lah sama kita gitu. kan. Beliau siapa namanya? Namanya Bang Victor Sipayung. Orang Seleko, Pak Victor. Iya, orang Sampai sekarang muda. masih terus kayaknya. Jadi dia bilang, Dorman, aku mau kau bikin musik bareng sama gurumu, kata siapa? Pak Adolin. Wah, aku mau fans sekali sama abang itu, gue bilang. Jadi aku tinggalin sempat sekolah sebulan waktu itu ke Jakarta. Cuman mau bikin, biar bisa bikin bareng Bang Adolin. Dari Siantar. Iya, Tinggalin dulu sebulan. sebulan. Wah. Di Studio Gemini. Iya. Gitu lah, hanya supaya bisa bareng kerja sama idola kan? Gitu. Ya, berapa? Tidak usah dipikirin bang, terserah, saya bilang gitu. Yang penting bisa berangkat lah, Jakarta. Oh berarti tahun 2000 Itu sudah terbesit niat untuk belajar bikin musik. jadi bikin musik dari Medan udah bikin musik sebenarnya. Lagu-lagu Simalungun udah nyanyi juga di situ, lagu-lagu Simalungun kan. Cuman si produser ini Bang Victor bilang kalau bisa kayak orang di Jakarta kerjanya kata gitu. Ya udah aku bawa kerja sama dia gitu. Ya udah bareng lah di situ. Sebelumnya udah bikin musik juga di Medan. Gitu.
Oh, itu tepat tahun 2000 ya? 98. 98 ya? 98. Jadi 98 datang ke sini hanya untuk kolaborasi dengan sang idola. Iya. Iya, luar biasa. Sengaja ya pengetahuan tentang musik itu sudah sangat dalam ya. Artinya ada sesuatu yang dihormatkan untuk meraih sesuatu yang luar biasa. Iya, betul. Oke, jadi kembali ke itu Rani. Dari SMP sudah melakukan lagu. Memang sebelumnya almarhum Bang Charles memang menginginkan seorang Ito sendiri untuk menjadi penyanyi kah atau bagaimana? Karena memang seperti yang kita sampaikan tadi bahwa Ito dulu bercita-cita pengen jadi pramugari, tapi pada akhirnya Tuhan menentukan jalannya kan begitu ya? Gimana tuh dari Bang almarhum dulu? Apakah memang menginginkan seorang Rani itu menjadi seorang penyanyi? Jadi itu dulu kan habis si dua-dua itu tuh udah stop. Oh, stop ya? Stop. Karena memang itu kayaknya momennya memang karena kebetulan produsernya cari penyanyi anak-anak yang tanggung gitu, masih kecil, mukanya kecil, cari penyanyi kecil, anak-anak kecil. Ya udah kebetulan papaku bilang ya udah baruku aja gitu. Aku pikir wah ini harusnya waktu yang tepat nih jadi artis ya, nih. betul. HP sampai SMA nggak boleh stop, nggak boleh terima job, nggak boleh ini. Padahal wah jadi artis. Betul. Jadi penyanyi gitu ya. Iya, masih nggak boleh. Sampai kuliah pun nggak boleh juga, Nah, suatu waktu aku suka colongan tuh, diem-diem ngambil event, terus ngambil ikut-ikut casting. Oke, betul. Jadi presenter, figuran, ketahuan pulang diomelin. Oh, ya. Pokoknya mau boy unang gawe parede unang dunia artis. Mau kata gitu. Nasi nih mah, percuma lu kuliah nih tinggi, ya kan, jangan gitu. Karena papa kan memang kebetulan cuma lulusan SMP waktu itu. Oh iya. Papa jadi dia pengen banget kata aku tuh, ya kalau bisa sarjana lah. Iya lah. Yang lebih tinggi gitu. Sampai akhirnya pas udah kelar mau nyusun skripsi ya udah tuh. Udah mulai sakit tuh papa di situ tuh. Mulai sakit. Ya udah Pak. Otomatis ekonomi lagi, balik lagi ekonomi. Udah mulailah. Ya udah mulai diizinin pelan-pelan diizinin. Cuman mama selalu nemenin kemana-mana. Mama nemenin, harus nemenin. Iya. Kawal terus ya. Wow. Kemana-mana harus ada. Nanti kita ada pertanyaan. harus ditemenin. Iya. Harus ditemenin. Nah ya udah. Terus yang benar-benar profesional banget memang itu pas papa udah sakit. Oke. Ya, jadi udah sakit. Bikin satu album, seneng tuh, laku, berduet, ya kan? Itu yang lagu Buru Pangkoran ya? Pangkoran ya? Sebelumnya ya? Sesudahnya, Buru Pangkoran itu Sesudahnya. cuma jadi visual joget-joget nggak jelas gitu kan? Oh iya. Karena mungkin model visual gitu. Oh iya. Nah terus ada LMJ ya, model video klipnya dia waktu itu, dia baru datang ke Jakarta tahun 2000. Belum married. Belum kenal juga. Belum kenal ya? Belum pacaran. Oh iya. Ada kalau di YouTube ada tuh yang dia masih gondrong bule. Oh iya benar. Jadi, tapi momen itu sudah dihadapkan bahwa memang itu dan lain sudah jodoh ya. Di momen itu, tapi belum ketemu. Oke lanjut. Nanti kita udah balik ke situ. Jangan Iya. Lagi syuting itu album duet pertamaku sama papa itu. Itu lagu apa itu? Itu yang Boru Pangkoran versi duet ya. Iya, Betul. yang versi duet. Iya. Ini nggak direncanakan ya. Aku lupa kenapa waktu kita bisa jadi model itu gitu ya. Jadi Oh iya. Itu menarik. Bisa yang bertanya. kekurangan model video klip tuh. Aku nggak tahu kan, aduh siapa namanya juga masih nurut-nurut bapak itu kan orangnya agak sedikit galak gitu kan. Iya. Jadi agak sedikit ikut aja. Ya ini ganti baju gini tiba-tiba, wih siapa nih datang sama Bang Pindo waktu itu datang. Oh. Aku baru nyampe dari Jakarta. Aku datang Dari Medan, baru nyampe sama dari sama Simon Star. Jadi dia memang waktu itu ngapain? Main lah ke situ gitu kan ya kami waktu itu yang masih Star ya. Waktu itu lagi masih gondrong ya? Gondrong. Celana cutbray enggak banget ya Bang. Jadi kita banget dulu itu. Iya dong. Terus aku bilang, ya nanti kamu sama dia ya. Oh iya. Masih belum ngomong, pas ngomong, wih, aku jadi murid Batak banget. Sementara itu udah lain di Jakarta gitu ya. Kalau kita kan udah keren, ala-ala Toming sih. Iya, waktu itu FC. Buat selai gitu. Iya, what's life? Terus tiba-tiba dia ngomong, oh iya Batak banget. Ya oh iya tuh iya terus ya udah jalan adegan gitu. Wih, agak-agak dia malu kan, malu. Aku juga agak-agak
Ya, kita habis itu dia pulang ya, dan terus ternyata selanjutnya dia jadi pengirimnya ambisi ya kalau nggak salah. Iya. Oh, tadinya aku pikir gini. Kupikir tadinya karena lain ini pengirimnya ambisi trio, maka dibikin jadi model video klipnya di albumnya Iya. itu. Oh, Dia jadi sebelumnya. Simon Star mau direkam sama LMJ. Oh itu, ya. Berarti yang merekomendasikan adalah Simon Star. Nah, produsernya. Jadi terima kasih buat yang baru Lina. Ya. Nah, terus yang kita tahu itu kan, kita datang ke Jakarta ini memulai karir musik sebagai penyanyi Batak. Yang kita tahu kan Lai Dorman adalah seorang arranger, musisi yang bisa dibilang sudah punya nama. Dan pada waktu itu musik yang berbeda yang dikeluarkan oleh musik Batak yang sangat berbeda baru lain ini. Betul. Karena selama ini kita masih hanya diperdengarkan oleh musiknya Bang Andulin. Datanglah Lai ini. Nah, kalau Lai, kita berpikir Lai musisi arranger, kenapa kok beralih menjadi vokal lagi? Kenapa bisa langsung terjun dari musisi masuk ke vokal, tarik suara, dan sangat luar biasa lagi, menjadi paket yang sangat langka. Nah, itu juga jadi pertanyaan juga buat Lai, ini perlu diketahui orang-orang. Iya, sebenarnya bukan ini ya, bukan dari musisi beralih ke vokal gitu. Sebenarnya bukan. Dua-duanya tetap Satu paket ya. tetap paket. Iya, tetap aku cintai 100%. Nah, kenapa sekarang mungkin orang pikir dia arranger terus sekarang nyanyi ya gitu kan? Sebenarnya enggak kayak begitu. Dua-duanya tetap dilakukan dengan sepenuh hati. Kenapa? Tapi kenapa itu terjadi? Aku pikir dulu punya mindset gini ya, kan kita suka nonton nyanyi bule, gitu. Iya. Yang Kayak ibarat ya, yang jadul-jadul ya. Iya. Misalnya dulu ada tuh siapa? Peter Ketera. Oh, ya, kira. Ya itu seorang basis gitu kan, basis Bisa Chicago. jadi vokalis Juga. Iya. Terus ada banyak lah Queen segala macam itu. Ada banyak beberapa contoh di Indonesia pun ada banyak juga yang musisi juga dia Iya. vokal juga kayak Ana. Marcel, Semi, Ya, gitu kan? Mus Mujiono ya. Gus Mujiono. Nah, Ya. aku pikir gini, mungkin penyanyi juga harus punya jiwa musikal dan begitu juga musisi juga harus bisa mengerti minimal untuk diri sendiri bernyanyi. Karena begitu dia mengerti sedikit teknik bernyanyi, dia seorang musisi ini, di saat dia membuat musik dia akan tahu ngenakin si penyanyi nyanyi gitu. Feel dan rasanya bisa lebih dapat ya. Iya. Oh, berarti dari awal sudah memang ada niat dilengkapi itu paket nyanyi dan musik itu. Iya, tapi sebenarnya niat nggak ada niat, hanya waktu itu kan terbentur sama cari duit kan. Iya, jadi kita Udah cerita lu. sudah kerja di hot di salah satu tempat hiburan. Iya. Penyanyi itu datang jam 9.10-an, Oh, iya. kan? Aku di situ dari jam 7:30. Nggak mungkin aku main keyboard terus ya. Iya, Oh, jadi udah nyanyi Iya, nyanyi gitu. Jadi memang Emang gak ada yang tahu. Jadi yang kita tahu kan Lai ini kan pertama aku lihat nih, aku udah tahu nih nama Dorman itu pengiringan ambisi. Kalau kita tahu udah ambisi udah, Ya. oke lah. Paketannya Ampun deh, ampun udah ambisi. Paketannya Dorman. Luar lagi musik-musiknya kan. Nah, di situ kita lihat Lai mencakup juga sebagai model. Waktu itu masih ingat banget itu modelnya lagunya DHT ya. Ya ada. oh iya. Iya, gondrong. Tapi yang dibilang itu dari Tomingsu. Keren banget kan. Nah, di situ setelah itu juga Lai mengeluarkan album yang masih gondrong waktu itu ya. Nah. Yang masih gondrong waktu itu. sama Steel Band mungkin. Oh, Steel Band ya. Steel Band. Ya, album Batak maksudnya. Album Batak, yang satu album yang lain ini. Jadi pertama tuh dia sebenarnya pertama kali bikin itu kalau nggak salah pas Simalungun ya Pak ya. Iya. Simalungun, cuman nggak kurang gitu kan. Terus dia bikin lagi Steel Band, nggak tahu waktu itu gimana bahasanya. Ya. Ya, Kurang. nggak tahu deh mungkin. Nah, kepentok waktu itu kita mau merit. Nah. Mau merit, produsernya bilang gimana kalau kalian bikin duet sama Rani, gitu kan? Terus Jadi ceritanya gini nih, bikin album duet, kita mau merit, ya
butuh duit kan. BU. Oh, iya, betul. Ya kan, ya mana pokoknya butuh duit lah buat supaya terlaksana acara ini. Nah, Iya. adalah produser nih. Ya udah mah kalian udah marhum Bapak Parlin Pertahan. Oh, iya. Bapak Karina. Kalian bikin album si Rani Mas. Tadi albumnya solo. Ya udah Pan bikin si Rani satu album ya. Oh iya Bang. Bikin lagu, dikumpulin lagu. Nah waktu itu aku ngegaetin aja, lagi ngegaetin terus mungkin dia dengar dia bilang kayaknya cocok nih solomu aja nih. Sisanya bikin kalian jadi duet lah gitu kan. Nah sebenarnya di album itu kecelakaan juga, nggak ada rencana buat berdua. Lagunya apa itu? Gua nama ujung nah itu. Oh. Kode satu dia itu. Iya. Bodoh matamu balik dia. Nah, si lagu itu yang mengenalkan lagu Hodo Sasude itu si Bang Armindo lagi. Oke. Comblangnya Arvindo ini. Tapi kembali lagi dulu ke belakang dulu. Ya. Jadi seperti saya bilang tadi itu, sebagai seorang arranger tentu dilengkapi dengan paket yang spesial itu tadi bisa nyanyi juga. Nah persoalannya adalah Bang Dorman ini bisa nyanyi gitu loh. Ada orang memang dia bisa arranger sebuah lagu, tapi dia bisa karena suaranya pas-pasan gitu kan. Ya, tapi coba-coba. Nah makanya saya bilang tadi itu adalah paket yang luar biasa. Saya bilang suaranya juga bagus. Masalahnya anak-anak muda siapa sih yang nggak denger lagu-lagunya Dorman? Na 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 na. Aduh ya, sih nggak bang? Itu udah pada mesti anak murid. Jadi itu tadi makanya aku bilang kalau lain ini kan paketnya lengkap, paketnya Komplit. lengkap. Iya. Jadi mulai dari fashion itu diperhatikan, Betul. mulai dari lagu juga Fashionable ya? diperhatikan, ya mulai dari musik juga sangat diperhatikan. Jadi makanya aku bilang jadi trendsetternya orang Batak itu salah satunya adalah Lai Dorman man. Iya betul. Itu tidak bisa disangkal. Betul. Ibarat di Batak ibarat di nasional toh, bolehlah itu berbangga hati ini. Iya. Karena Lai ini memang luar biasa. Dan kalau di kualitas nasional itu. dibilang Lai inilah Arielnya. Kalau di Batak itu Dormannya Batak. Betul. Betul. Itu nggak bisa disangkal. Nggak bisa disangkal. Karena setiap lagu yang dikeluarkan, setiap single yang dikeluarkan pasti berbuah manis. Amin. Cuma Iya, ya? tunggu. Iya betul. Ada positifnya, ada negatifnya sih sebenarnya kalau Dorman bisa nyanyi, bisa bikin musik. Apa itu? Lama banget kelarnya itu. Tapi ini memang seperti mobil kan, ada gasnya, ada remnya. Betul. Iya. Jadi ya mungkin sudah ditakdirkan Tuhan juga begini. Iya. Jadi aku setiap membuat apapun itu, yang jadi remnya itu emang dia. Oh iya ya. Gitu. Jadi aku bikin sesuatu kadang-kadang kan kita manusia biasa itu kan suka kebablasan kan. Iya. Gitu kalau dalam bermusik tuh suka terlalu idealis gitu loh. Iya. Jadi enggak, ini menurut aku bagus gitu, padahal orang belum tentu. Iya. Nah, jadi yang selalu jadi balancingnya itu memang dia. Tapi yang perlu kita tahu nih, mungkin sebagai inspirasi juga buat anak-anak muda lah yang pengen berkarir di dunia musik seperti tadi itu. Kan proses kesini kan nggak mudah ya. Proses kesini nggak mudah. Orang taunya adalah orang luarnya aja nih. Aduh, Bang Dorman sukses itu sebagai musisi. Aduh, Karani itu sukses sebagai penyanyi. Nah itu kan taunya orang gitu kan. Iya. Jadi selama meniti karir pada saat memulai di dunia karir inilah yang saya bilang tadi. Ada nggak sih tantangan-tantangan yang paling berkesan yang selama ini benar-benar waduh ini kalau saya nggak buat Yang sesuatu berat dan apapun berkesan gitu. Yang mungkin jadi inspirasi juga buat anak-anak muda lah. Oh. Dari Bang Dorman dulu. Iya. Banyak ya. Banyak banget tantangan, apalagi kesini itu merantau ke Jakarta waktu itu kita nggak dimodalin apa-apa sama orang tua. Tuh, gitu kan, malah opungku doang yang ngasih cincin satu biji, Iya. cincin belarotan dulu ya. Oh iya. Tim bola rotan. Nah, aku pakai, inilah pakai emang gitu. Bawa itu ke Jakarta kan paling berapa tuh, nggak jadi sekitar banyak sejuta mungkin. Pakai itu hilang pula. Wah, hilang pula kan udah tinggal itu. Aduh maaf ya Bung, cincinnya hilang Bung. udah meninggal opung. Iya. Mamanya mama. Nah, jadi ya sempat setahun aku tinggal di rumah kakak di Bekasi kan. Jadi aku waktu itu udah masih nganggur, lalu aku cari-cari temen lah. Nah, waktu itu aku udah kenal Bang almarhum Hadi Rumapea. Oh iya, lama pertama tuh dia. Iya, udah sering ke Siantar kan waktu itu kan, kalau mereka ke Siantar aku yang ini main gitu kan. Nah itu dia luar biasa. Gitu kan. Nah, terus aku mau ke Jakarta Bang, ya udah, kau ke rumah lah. Ke rumah lah, aku datang ke rumahnya di Cipinang. Itu masih belum punya kerjaan, datang ke rumahnya di Cipinang. Dia kan bikin musik terus tuh, buat Lam Tama, buat siapa banyak Iya. juga kan. Tapi kan? terutama buat lama ya. Terutama buat Iya. Lam Tama. Nah, jadi ya ada pinternya juga beliau ini. Jadi
aku ajarin kau bikin musik pakai MC50 dulu namanya kan. Iya, Aku ajarin kau ya, ajarin dong bang, makasih bang, ajarin. Ada kadang-kadang aku seminggu di situ nggak pulang-pulang, ya gimana sih tinggal di rumah orang ya kita harus tahu diri juga, harus juga ya. Perjuangannya ya. Ya jadi kadang-kadang membuat banyak album, aku nggak dikasih apa-apa, aku fun aja. Oh, iya. Jadi Gitu. karena memang itu sudah jadi Passion-nya. passion kita ya. Iya karena aku nikmatin Iya, kan, iya. oh enak juga ya jadi musisi Jakarta ya gitu bikin musik, dibawa dia ke studio, kalau dia pergi ke kafe ke La Ponta waktu itu aku lihat-lihat gitu kan. Nah tiba saatnya waktu itu lagi nggak ada tamu di La Ponta kafe di La Ponta yang di Pasar Rebo ya. Yang saya bola kontak. Hek. Yang di hack. Oh mau cobain katanya, main aku di situ satu lagu yang punya kebetulan tertarik disuruh lah, yaudah kau gantiin si Erik waktu itu. Suka Barat? Iya dia ke Belanda kan. Iya, Suka Barat. Dia ke Belanda, aku gantiin si Erik lah main di situ setahun atau 2 tahun gitu, main di situ. Jadi ya bolak-balik lah naik angkot naik Mayasari itu dari Pasar Rebo ke Bekasi. Luar biasa itu perjuangannya. Ya. Yang terberat. Terus dulu. Jadi kan itu tahu kisahnya. Kasihan ya pokoknya lagi. Harus dijelasin. Bukannya gaji per bulan. Jadi kan ya kalau naik ke Mayasari kan pulang jam 4 subuh tuh. Iya. Kadang-kadang kita udah minum kan, Iya. udah mau jadi berdiri udah tidur. Yang 9B itu ya? Iya. Aku tahu. Ya itu. Iya. 9B, 09B. Iya benar. Ya kan 2 tahun di situ. Aku pikir aku main kafe terus ini di situ kan agak-agak suasananya kan ya gimana lah ya, tamu menengah ke bawah waktu itu kan jadi Iya. 3 kali seminggu tuh martabak botol kan. Pokoknya apalah, putak. Jadi wah benar ini kayak gini bisa kena botol palawak sini gitu kan. Jadi aku adalah beberapa teman waktu itu akhirnya kenal lah sama si John Tagalog almarhum Maulana Larbu, cerita lagi. Dia kan yang seksopor ya. Kenal lah di situ sama si John. Jadi Kalau Maulana Larbu sini. oke lah, biarlah mereka terang. Jangan. Emang baik-baik orang itu. Iya. Jadi diajak lah aku, man kita main itu bahasa aja gitu kan. Kontraknya di situ cuma berempat bandnya. Nah berempat, akhirnya baik-baik lah teman aku ini. Nggak apa-apa lah gaji kita berempat, nanti ambil dari sini, inilah buatku. Dipotong tanpa pengetahuan perusahaan. Iya. Ya udah kalau kalian rela, aku mau bilang main lah di situ. Nah main kira-kira setahun, jadi diangkat lah berlima kontrak band ini. Oke. Udah bisa Apa nama bandnya itu? Dope and Roll. Oh, Dope and Roll. Dope and Roll. Oh banyak nama band, ada Dope and Roll, ada Big Spasi, ada Steel Band. Nah setahun di situ diangkat lah jadi karyawan, jadi 5 lah personel band ini, barulah agak bisa beli motor awak kan. Oke. Baru sebelum motor ya. Beli motor itu udah Bekasi Raden Saleh. Nah kemudian aku pikir kalau aku pulang malam nih kasihan juga kakak, aku tinggal rumah kakak kan. Tiap pagi kebangun subuh pulang pagi. Iya. Ngekos lah aku di Jakarta dekat Ngekos tempat lah. kerjaan gitu kan. Ngekos lah aku di Sentiong. Mau sentil. Nah ngekos Sentiong berapa lama di situ lah, naik motor udah dekat kan. Agak-agak ada sedikit ada ekonomi agak naik dikit waktu Iya. itu. Kutuang ada mobil Timor kan. Oh Timor. Timor. Oh iya. Nah, Mobil zaman dulu tuh. Timor. Itu ya, Toyota ya. Sedan. Sedan. Iya. Oh, Indonesia, Oh, Timor yang produknya Indonesia. Iya. Iya. Yang punya. Iya. Oke. Ya kan? Tahun berapa tuh, Le? Tahun berapa dia? Tahun 2006, 2007 kalau nggak salah. Enggak belum. 2007 ya? 2000 masih ini kan kita pacaran dulu. Oh iya 2005 dong. Ya, 2005. Ya, salah ini. Muda tapi sudah. Tapi kakakku marah-marah Le. Ngapain kau beli mobil ke kawan-kawan di rumah katanya kan? Gue pikir gaya dulu dong kan. Iya dong, style dulu loh kayak gitu kan. Ya, toh ada. Ya namanya kehidupan kan naik turun ya. Naik turun pasti. Ya kan. Tibalah saatnya waktu itu mungkin nggak tahu ada apa ombak apa gejolak apa gitu kan. Iya. Aku tinggal di waktu itu kosnya ada pindah di Pengadegan. Oh pengadilan. Gaya ya daerah Iya, selatan. agak Pancoran sana tuh. kan. Mobil ada nih. Udah ke selatan ya. Iya. Udah lurus doang nih. Iya. Jadi tiba waktu itu agak susah keadaan memang nggak bisa aku bayar kosan tuh sampai 2 bulan doang. Gua ya bang ini gimana nih malamnya pas lagi tidur datang yang punya kosan. Kalau nggak bisa bayar kau keluar malam itu polisi pula yang punya. Kau udah 2 bulan
dia nggak orang Betawi gitu kan. Lu udah 2 bulan nggak bayar kosan, malam ini cabut dari sini, cabut lah, angkatlah kasur ini, taruh di atas mobil ini kan. Berkali. Waduh, ada udah mobil kebutuhan, ada kamu jemput lebaran apa ya? Aku bawa lah semua barang-barang di tangan cot, apa namanya Monas. Di Monas kan terang. Oh iya. Parkir di situ, ya udah aku duduk di situ, masuk pun di situ pelajarannya ya kalau kita punya sesuatu di manage dengan baik dari yang mulai dibutuhkan paling penting itu harusnya di prioritas dulu ya. Iya. Jangan gaya ya. Jangan gaya dulu. Ya puji Tuhan sekarang udah bisa lumayan lah memperbaiki ya. Iya. Tapi ya disitulah jadi tetap main-main di Raden Saleh, baru main di kafe-kafe apa itu nasional Portian gitu kan. Nah kemudian dikenalin lah waktu itu sama Bang Paniel. Ini penjahitan. Nah, dibawa lah aku ke Madonna. Kami Madonna. Cafe Madonna. Iya. Kenalan lah sama Bang Andi. Ambisi kan? Di situ sebenarnya awalnya kenapa aku jadi keyboardisnya Ambisi. Berarti detail tadi ya. Kan flat. Kenalin lah sama Bang Andi. Bang Panel bahasa gini, "Arung dapat keyboard, Bang." Lumayan dong kan. Bom aja tuh soalnya, bom tuh sih. Pas langsung ada job keluar naik di Polda. Ya udah main aja di Polda dah, tangan sekian jam sekian. Oke Bang. Sering tuh kita ketemu siakter itu. Memang sering tuh kamu ngeri habis siakter. Iya. Tapi kan namanya artis kan enggak terlalu memperhatikan. Iya, gitu kan. Aku maklum. Oh iya ya udah kita ketemu di Polda. Nah itulah awalnya, makanya ketemulah sama yang di sampingku ini kan. Awal bermula memang dari situ semua ya. Iya. Berarti Cafe Madonna ini punya komunitas sendiri ya? Awalnya ketemu dia itu jobnya berturut, jadi hari Jumat misalnya ke kota A harus pulang ke rumah, besoknya udah berangkat lagi keluar kota. Jadi aku Setelah syuting itu. Setelah syuting gitu ya? Nah setelah syuting aku harus nginep di rumahnya karena besok paginya harus ke Batam kalau nggak salah. Sekarang Rani dulu sebelum kita bahas lebih lanjut. Proses ini nggak mudah, saya yakin nggak mudah kok. Yang saya bilang tadi banyak proses atau kerikil-kerikil yang kita jalanin untuk mencapai ini gitu kan. Iya. Apa sih suasana apa sih atau ada nggak kisah-kisah tertentu yang benar-benar aduh di samping itu kan adalah bau pangguaran ya kalau nggak salah ya, bau pangguaran, tanggung jawabnya besar, di sisi lain people juga pengennya udah tahu hasilnya seperti apa. Ada nggak sih menjadi tantangan tersendiri dalam proses ini? Kalau aku justru tantangannya berat karena bawa nama papa ya. Jadi orang tuh pasti mikirnya wah Rani numpang kenal nama bokapnya itu tuh paling sering tuh dulu tuh begitu gitu kan. Jadi justru karena aku itu memang karena ekonomi sih waktu itu udah terceburnya karena ekonomi dan gue punya talenta gitu kan. Kalau nungguin izinnya papa pasti nggak bakal dikasih lama. Iya betul. Nah waktu itu masih belum serius sih ada job ambil. Iya. Nah tiba lah waktunya waktu itu papa sakit dan butuh uang yang benar-benar benar-benar butuh buat biaya pengobatan. Jadi udah setahun gitu. Tahun 2000 yang benar-benar memang nggak pakai numpang tenar ya, nggak pakai. Terus tahun 2005-an terus biaya berobat itu harus puluhan juta gitu kan. Ya udah aku pikir ya udahlah, aku sarjana kan, gue harus jadi tulang punggung keluarga di sini. Terus bapak sakit, biaya luar biasa, mungkin caranya ya udah, justru aku yang datengin produser gitu, bukan karena numpang tenar. Cuma kalau numpang tenar itu memang aku nggak pungkirin karena memang biar bagaimanapun kan bapak itu yang orang yang luar biasa gitu. Betul, berarti sudah fight dari dulu ya. Nah, akhirnya aku pakai jalurnya papa gitu, ada beberapa itu awal mulanya itu abang ganteng waktu itu. Oh iya. Bener-bener. Oh iya. Yang lagu up ya. Iya. Nah, nggak sampai situ nggak sampai situ. Akhirnya nggak lama 2011 papaku pergi kan. 2011 ya. 2011 papaku pergi. Nah, banyak justru malah jadi masalah baru gitu loh. Oh kita lihat bokapnya nggak ada. Paling Mana ini gitu ya. Nah, tapi justru penilaian omongan-omongan itu yang bikin aku malah justru tambah lo lihat nih ya, lo lihat dendam positif. Iya.
Jadi memang kalau yang dibilang cari uang mati-matian itu memang pas papa udah sakit gitu kan. Karena justru aku kalau berkarir itu pas kalau bisa dilihat dari dulu-dulunya memang pas bapakku udah sakit baru aku punya album banyak tuh di situ gitu loh. Karena memang Tapi memang tuh gini, untuk mengangkat nama seorang Rani Simbolon itu menurut saya dari Abang Kanting juga menurut saya sudah cukup. Karena memang pada waktu itu Abang Kanting itu sangat familiar. Bahkan bukan cuma di Batak Toba ya, di Karo juga memang Abang Kanting ini sangat familiar. awalnya meledak Iya di kan? Karo. Iya. Tapi memang setelah kita mendengar lagu Abang Kanting, udah Rani udah. Nah itu maksud saya bro. Jadi sebenarnya adalah oke lah nama almarhum Bang Charles Simbolon itu kan memang nggak bisa dilupakan. Itu jadi brand tersendiri lah gitu Iya. dari dunia penyanyi. Brand tersendiri, Iya, ambisi, ambisi solonya juga banyak. Betul. Nah, Iya. tapi memang di sisi yang sebelum tadi itu ada orang pengen numpang-numpang doang gitu, aji mumpung dan segala macam. Dan ternyata dia Rani punya kualitas suara dan memang terbukti dengan single-single yang keluar juga banyak orang yang penggemar. Sangat luar biasa. Nah, itu berarti menjadi tantangan tersendiri selama ini. Oh, kita lihat nih gimana Rani setelah ini. Nah, itu mungkin gara-gara bahkan yang saya bilang tadi itu bahkan itu Rani juga yang menemui produser-produser. Artinya ada sesuatu yang dilakukan gitu. Ada sesuatu yang nggak nunggu dilakukan. aja gimana. Betul. Jemput bola gitu kan. Jadi kalau kulihat bro, Luar biasa. sama perjuangannya juga ini sama lagu ini. Mereka sama-sama berjuang memang dari nol dan pernah jatuh, bangkit lagi. Jadi menurut saya Lai sama itu paket yang lengkap. Pakai tadi keren sih menurut saya. Mudah-mudahan Iya. sehat. Betul. Kebetulan dia emang dapat istri yang agak bawel gitu loh. baru parah. Udah tahu lah ya kan. Karena gini tuh, ada satu yang kalem, harus ada satu yang bawel. Ada gas, ada rem. Ada gas, ada rem. Kalau nanti semuanya sama-sama rem, nggak bakalan jalan. Gitu kan? Iya kan? Gitu lah. Oke, ini mengenai kisah cinta dulu nih Sob. Tadi sebenarnya tadi beberapa udah disinggung tadi sebut. Tadi perkenalannya tadi pada saat ada pekerjaan video klip, ya, bener kan? Pekerjaan video klip yang tadinya itu cerita adalah udah langsung siapa di cowok gitu kan? Bahasanya bahasa yang kayak saya pula kan, baru dari Medan gitu kan? Ya kan, jadi istilah kata itu awalnya ya. Nah, mendeklarkan sebenarnya itu mendeklarkan cinta kalian pada saat itu sebenarnya tahun berapa? Tahun 2007. Tar dulu, apa mendeklarkan apa? Ya mendeklarasikan lah, oh kita Oh, udah pacaran gitu maksudnya. kan bahasa Oh iya maksudnya, mana ya ngomongnya ya? Bingung. Jadi, saya mau nanya nih sebenarnya, pada saat pertemuan pertama nih di project itu ya, ataupun di project video klip lah ya, saya nggak tahu ya. Berapa tahun sebenarnya udah ada kesan tersini siapa nih yang menarik juga nih cewek ataupun menarik juga nih cowok nih? Gimana nih, Bang Dorman? Kagak lo gak demen sama gue juga lo. Itu tahun berapa ya? Tahun berapa? Enggak. Jadi sebelum ketemu dia, sebenarnya gue udah ada suka albumnya dia. Oh, betul. Yang lagu Indonesia itu kan aku suka puter-puter tuh. Di bukit tinggi berbunga, kau mengajak aku ke sana. Album nostalgia dulu. Ada Oh, album oke. nostalgia. Ini bilang, ini juga suara dari cewek Itu gitu. posisi masih di kampung dong? Itu bukannya lagu lama ya? Iya, yang Iya, lama. kan? Yang kini ku sadari sendiri. Iya, isi kaset tuh. Iya. Itu udah dari siantar sampai dari siantar lah. Sampai siantar. Jadi udah ada sesuatu berarti. Gitu. Bohong. Ini baru nih ya. Iya. Baru dikeluarkan ini. Itu udah tahu nih. Enggak, dia tahu kok. Terus dia tahu tapi dia orangnya kan aduh Dorman itu aduh. Terus. Tragis pokoknya percintaan kami. Kita kan jual mahal dikit. Betul ya. Nah, jadi ya sebenarnya waktu album pertama yang kita kerjain itu apa ya? Asude. Oh enggak. Album soloku. Yang Magodo Sude. Oh iya, itu udah pacaran ya? Udah. Justru waktu kita masih jomblo-jombloan itu kita nggak pernah kerja sama itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya deklarasi kapan, nggak pernah kita deklarasi lah. Jadi kayak mengalir gitu aja. Bukan bohong. Enggak. Dia mintakan jadian katanya. Butuh pengakuan nih masalah cewek itu butuh pengakuan. Kalau aku nggak terlalu apa lagi. Ya enggak maksudnya. Iya. Ya aku harus nanya. Enggak, jadi memang awalnya kita cuma temenan, dia punya pacar, aku punya pacar. Oke. Biasa. Tahun 2001 tuh kita udah temenan gitu kan. Oke. Jadi 2001 kita udah temenan, terus dia kebetulan mengiringi ambisi. Jadi kalau aku nyanyi, Iya. manggung-manggung ya pengiringnya dia. Ya aku sebenarnya agak cinlok sama dia kan.
Gue gak main duit. Dia soalnya dia agak sedikit playboy dulunya kan, agak sedikit playboy. Kalau itu aku kurang tahu ya. Bad boy lah ya, jadi kelihatan bad boy lah ya waktu itu ya. Jadi Gak ada keringatan aku. dia suka sama semua cewek manis banget. Udah tahun 2008 kita sempat jadian cuma 2 minggu terus gue diputusin, tau gak sih? Sedih banget hidup gue. Terbuka cuma di sini. Perlu kalian tahu. Ini hanya di podcast Bakas Show. Back show. Jadi kan Oke, lanjut tuh. kita 2008 pacaran, jadian 2 minggu, terus aku tiba-tiba dek, sorry aku nggak bisa sama kamu. Gitu kan, gue bilang wah awas. Buka besok deh. Ini lagi. Iya, dia waktu itu pacaran sama ceweknya itu sampai 4 tahunan dia nggak bisa ngelupain Oke. gitu kan. Oke. Kaget. Es baju dong. Terus udah gitu ya udah, aku cuman awas lo ya lo pengen lu kamu pulang ya mau masih ini kan. Ntar gue bilang sama bokap lo jangan lagi pak. Nggak, kita backstreet. Backstreet. Oh, Backstreet. Oke. Kita backstreet terus udah itu akhirnya di tahun 2007 kita putus ya, 2007 kita putus. Nah, ternyata nggak lama kemudian itu aku inget banget itu bulan 1 tahun baru kita ketemu bareng lagi di job. Papa bilang kan nanti tanggal sekian kita ke Papua kayak gitu kan. Siapa yang main pak? Karena masih Dorman ya, sama Tulang Niko. Ah, iya kan? Soalnya Amal itu gak tahu. Oh iya. Pernah dekat kan? Iya, namanya Backstreet kan. Ya, jadi Emang kita backstreet 3 tahun justru. Backstreet 3 tahun gila kan lo. Backstreet 3 tahun lo. Kucing-kucingan lo Ya pacaran. agak gila juga pak. 3 tahun nih Tom. Udah gitu Januari itu aku kesel banget tuh wah mana nih. Tahu gue yang agak-agak terkesima doang kan ya. Pokoknya kalau ketemu flat dingin. Oh, oke. Jadi apa tuh? Tiba-tiba pas di bandara, dia lagi. Dia kan playboy kan, kabar deh. Tapi cool kan? Cool. Gue bang. Dengan Tapi kok playboynya enggak? Oh iya. ternyata pas ketemu di Januari itu dia putus lagi tuh sama perempuan yang itu gitu kan. Emang itu Eda itu lagi kan. Terus lagi. Kayak gitu. Nah, aku juga baru kosong juga gitu kan. Ya udah cinta lokasi pacaran 2007 sampai sekarang. Iya. Ini 3 tahun Backstreet. Ini sorry lah, aku potong. Ada juga nih cerita menarik nih dari cerita Backstreet ini. Ini nggak apa-apa lah, aku buka juga di sini. Ini menarik sekali. Soalnya ini memberikan edukasi yang baik juga. Iya. Jadi kan aku nggak ini ya, Amang Semedo aku waktu itu almarhum kan, dia kan punya beberapa teman lah, Iya. bilang kan, yang tidak setuju sama hubungan kami. Oh, oke. Udah sering nyampe ke papa. Oh, Ya, ini dia. itulah sering nyampe ke Amang. Ini berat juga. Iya kan, nah itu salah satu kenapa waktu itu Backstreet. Karena pembisik-pembisik yang terlalu banyak orang-orang sekeliling kamu waktu itu kan. Nah, alasannya cuma apa? Kamu kenapa dari Dorman? Kalau pergi waktu dari sini. Wah, ini tuh turun orangku kan. Ya akhirnya enggak juga. Kan, kayak gini pun kerjaanku aku bisa kasih makan keluarga aku nanti. Itu mikir cuma dalam hatiku aja. Tetap aku menjalin hubungan, puji Tuhan menikah, dan akhirnya orang yang mengatakan itu diberikan Tuhan hukuman secara tidak langsung. Setahun aku menikah, dia pinjam duit sama kita berdua kan. Itu Cara Tuhan memang luar biasa. Iya, jadi aku nggak bukan mau sombongkan diri, enggak. Cuman aku bilang, udah kasih aja. Aku bilang, jangan kau tuntut kapan minta. Aku bilang, jangan kau tuntut kapan kembali, kasih aja dulu. Hanya dia terserah kapan dia mau kembali. Jadi memang waktu aku cerita aku belum lagi yang masuk katanya gini, mau ke papa, ada aku loh. Oh mau makan apa dari sudah mengitulan keyboard katanya. Waduh aku Ya, gitu. jadi pelajarannya kan jangan meremehkan Profesi seseorang. profesi kerjaan seseorang gitu. betul lah, Ray. Sama yang kolam juga begitu, bro. Gimana? Kau makan apa dari Brede? Brede malam lagi katanya kan. Waduh, dia belum tahu gue punya apa segala macam. Tapi Itu positif. Betul. Iya. Jadi
Makanya tapi kutunjukkan dong bahwa saya bertanggung jawab. Ini loh, ini perjuangan saya selama saya berkarir di musik ini. Betul. Ini gimana? Lo mau nolak atau enggak kan gitu? Betul. Keluarganya melihat ternyata luar biasa. Akhirnya kita diterima dengan sukacita kan? Iya. Iya. Gitu. Apalagi kita tahu perjuangannya ya, Lai Dorman seperti apa ya? ya nggak mungkin ditolak lah. Untungnya- Ganteng segala macam kan? Untungnya almarhum Amang sama Ina waktu itu nggak terpengaruh, cuman berita itu nyampe ke dia, nyampe ke aku gitu kan. Berarti Artinya- lebih dari luar. Iya. Artinya mereka nggak terpengaruh, kalau mereka terpengaruh pasti dilarang, jangan deketin lagi, pasti dilarang gitu kan. Ini waktu itu sama Ina nggak larang gurunya dekat. Apa udah sakit juga kan? Kita coba lanjutkan dulu obrolan kita pada saat Lanjut, Bro. hari ini. Ini terkait masalah ini yang saya mau bahas sebenarnya adalah terkait lagu Hodo Sasude. Nah, Pernah diangan-angan? bukan, Oh. jangan. Ini Hodo Sasude. Hodo matamu wali dia. Memang lagu sangat romantis menurutku. Mau lu bawa pengen mengelamar seorang cewek dengan lagu ini saya pikir luar biasa sekali. Dan kebetulan lagu ini menurut saya lagu-lagu yang sangat romantis ya kan, romantis. Nah, ini kenapa bisa terlibat di project Hodo Sasude ini sih sebenarnya, Le? Atau ini? Apakah ini membuktikan ini sebagai deklarasi cinta kami bahwa kami adalah orang yang sangat saling mengasihi dan saling menyayangi, semati dan sehidup? Apakah memang seperti itu atau bagaimana? Sehidup dulu baru suka. Nah, iya, itulah untungnya kau di sini. Iya, Gas ada Re, kan? Iya, jangan mati dulu kamu itu. Iya, betul sekali. Jadi Itu gimana? Jadi tuh? Sasude itu memang waktu itu yang kayak udah diceritain nama lainnya, Iya. karena memang udah permintaan dari produsernya dan kebetulan lagi butuh uang untuk biaya pernikahan karena memang Dorman sendiri yang waktu itu kerja keras siang dan malam untuk biaya pernikahan gitu. Jadi aku nyari uang untuk biaya pengobatan. Kau yang ini apa yang kerja ya buat biaya pesta waktu itu. Ya udah ditawarin mau nggak segini? Oh ya belum bayar catering nih waktu itu kan. Ya udah. Oke. Belum pestanya di Mulia ya? Pestanya dimulai. Luar biasa. Jadi aku bilang ya udah Bu, ntar aku nyari uang buat biaya cuci dan segala macam kan. Karena Ya. bapak ibu satu bulan itu harus ada 20 jutaan sekian untuk biaya pengobatan. Itu dari perjuangan terberatnya. Terus dia biaya pesta ya udah. Pas sudah ada yang nawarin, oh, oke. Nah itu syuting itu 2 minggu lagi sebelum Martupol. Sebelum pesta udah Martupol waktu itu. Ya udah, dia kebetulan kita chemistry-nya dapat karena pacaran. Udah jadi ya puji Tuhan diterima oleh masyarakat. Waktu itu kalau nggak salah laku sekitar 2,5 juta untuk visi. Wah, itu. Bahasa udah kosong nih bro, jadi mulau majon oke nak muru. Misalnya nih main tuh kos-kosan nih cewek nih, aku memang nggak terlalu pasti kalau main gitar kan, langsung nih. Rumah kamu wali. Memang banyak sih yang bilang suara kayak Grand Black gitu. Nah ini belum banyak yang tahu mungkin. Jadi sebenarnya lagu itu diciptakan nggak khusus untuk kita. Oh iya ya? Enggak, itu lagu lama. Itu lagu lama. Udah dibawain sama Yang pertama menyanyikan itu Kak Anita. Borita Oh sama Putar-putar. berita putar-putar. siapa ya? Duetnya Bung gitu. Joel. Solo. Solo, sorry. Karita putar-putar yang pertama sekali nyanyikan lagu itu. Tahun 80. Aku taunya Ledor masalah. Iya. Itu ya. Kalau aku memang awal tahu lagunya itu dari Simen. Simen. Aku nggak tahu. Iya pernah dibawain Simen lagi, makanya si Arvindo yang kenalin. Udah nih kalian bawain aja lagu ini. Oke. Keren sih, makanya saya bilang tadi. Ya justru memang jujur ya. Saya tahunya itu Ledorman sama itu Rani yang membawakan itu menurut saya itu paket yang komplit. Oh, berarti karena waktu itu dari labelnya si Kormatari mengarahkan layanan itu untuk cocok kayaknya di duet. Dan memang cocok. Oh, Dan memang cocok. Jadilah lagu Hodo Harus Sasude. tadinya album solo kok dia kan? Iya. Oke. Tapi keren. Di album itu dia ada solo, aku solo ya. Itulah makanya Sandiwara Doape itu dia. Itu solo. Nah ini juga solo. Aku Sumatera. Memang lagu aku suka lagu-lagu lain ini serius. Ya, lagunya Kalau dia Sulawesi. Putus cintamu lagi. Tapi memang gini loh. Keren sih. Sesuatu walaupun itu lagu lama yang kembali pasti langsung berbeda. Berbeda. Yang dibuat di mixnya. Nah ini nggak tahu lah. Itu apa? Ramuannya apa itu Le? Kita juga pengen tahu nih. Orang-orang pengen tahu nih. Sebenarnya apa ramuannya itu? Ramuannya. Soalnya
mulai dari lagu itu cuma tadi Berusaha Sulit, ya apalagi tuh yang terakhir ini Merokat Rumah Tua, terus yang banyak banget, dan itu menjadi lagunya ini. Betul. Menjadi miliknya dia, bukan milik orang lain. Banyak yang cover lagu, yang recycle lagu, tapi sama aja kayak gitu. Jadi ada sentuhan yang berbeda. Ya, apa sentuhan Romannya? Apa ya sentuhannya? Apa mungkin ketulusan? Ya itu satu. Itu satu, ya. Yang kedua mungkin memang dari dulu aku tuh nggak suka sama yang misalnya orang suka keju, orang ikutan suka keju, nggak kayak gitu. Jadi selalu pengen cari celah yang lain gitu. Itu udah aku lakukan waktu dari masih di Siantar. Jadi waktu itu aku masih rajin bikin musik Simalungun ya. Simalungun itu kan terkenal ortodoks ya. Ortodoks banget. Jadi maksudnya kalau kita bikin di luar genre Simalungun itu ya nggak bagus. Nggak bagus kan. Jadi sampai pernah aku masuk koran waktu itu. Dorman Damanik. Dulu setiap di album kaset Simalungun itu selalu bikin Damanik. Karena kalau nggak Simalungun mereka nggak mau beli. Dorman Damanik masuk koran tuh merusak musik Simalungun. Karena aku bikin waktu itu musik Simalungun house musik. Gitu. Nah, berangkat dari situ sebenarnya aku pikir di Batak Toba kan orang Batak Toba gitu kan. Ya udah lagi tren musiknya kayak begini. Iya betul. Ya kebetulan aku suka musik-musik yang lagi tren sekarang apa misalnya. Iya. Ya sebenarnya Mengikuti zaman. Sebenarnya itu aja kuncinya ya. Gimana caranya kita menyajikan sesuatu yang bisa mewakili segala usia gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi jangan terlalu idealis. Betul. Menurut aku ini bagus. Gimana caranya segala usia itu bisa masuk. Betul. Dan memang lagu-lagunya Lionel Messi saya bilang tadi itu ya jujur lagunya lagu-lagu milenial dengan sentuhan-sentuhan yang berbeda. Artinya Bang Dorman sudah tahu gimana sih seorang milenial tuh keinginannya seperti apa, gitu ya. Jadi rasanya udah tahu. Jadi kalau Little ini sama lain ini memang sudah ada di dunia di 3 zaman. Betul. Dari zaman 90-an masih zamannya analog. Iya, musik kita sampai ke zaman milenial masuk terus ya. Kalau kita sudah mulai ketinggalan di zaman-zaman dulu. Ini kita lagi merangkak. Oh, kita mau naik lagi. Kita naik ya. Saya pernah juga beberapa album bikin Nirwana. Iya. Oh iya. Waktu itu lah ini sebenarnya jauh-jauh sebelum itu lah ya. Aku bocorkan dikit lah ya. Jangan dikit banyak lah. Sebelum album itu kita udah pengen banget nilai ini bikin musik untuk di album kita. Karena waktu itu di album kita agak naik juga kan, mulai dari kalau Sidoli, Janji Kutuho. Bukan tapi naik ya. Agak naik kalau bilang biasa terlalu sombong. Kadang nggak perlu sombong juga di media sosial ini. Dari kalau Sidoli, ya kan, dari Janji Kutuho. Tapi sebenarnya waktu di albumnya Janji Kutuho kita udah pengen Like Dorman yang bikin musiknya. Tapi ya itulah masih produser harus mengingat begini. Udahlah. Akhirnya sampai lagi lagu langsung 12 lagu tuh ya. Iya, langsung 12 lagu. Oke. Berarti terus saya bilang tadi terkait dengan lagu saya sudah settingan ini kan udah tatai seperti apa prosesnya dulu. Udah tatai, udah kita ngomongin ya. Luar biasa memang. Oke. Nih, ini sesuatu yang menarik ya, Sob. Saya pikir itu adalah sesuatu menurut saya itu adalah satu prestasi yang luar biasa menurut saya. Iya, di official soundtracknya Film Pariban. Idola dari Tanah Jawa. Saya juga menonton film ini. Nah, ini lagu Bulan Dianganan. Ya, lagu Bulan Dianganan merupakan adalah satu official soundtracknya. Kebetulan kalau nggak salah produsernya itu Bergestus ya? Yes, kebetulan yang punya jet copy adalah Sitorus. Itu dia. Jadi itu Agus harus kesini. Iya. Gua share ke Agus. Iya, siap. Betul. Nih kita ngomongin masalah soundtracknya Film Pariban ini. Lagunya itu adalah Bulan Dianganan. Ini lagunya sangat luar biasa sih menurutku ya. Selain lagunya juga dari sisi video klip nggak usah dilakukan lagi lah, ya kan? Yang menjadi sesuatu yang menarik adalah ketika ini menjadi soundtracknya Film Pariban. Ini kenapa bisa jadi tergabung dalam project ini? Nggak ada historinya guys sebenarnya seperti apa?
boleh mundur sedikit dari situ ya. Oh boleh, boleh. Nanti baru ke situ Flashback, ya. Prak, boleh. Iya, flashback sedikit. Jadi Holland yang angan-angan itu penyebarannya tahun berapa ya? Itu tahun 9 tahun yang lalu. 2018 ya? 9 tahun yang lalu. 18 itu berapa? Enggak, baru. 2008. 8 tahun yang lalu. Kalau nggak salah 8 tahun yang lalu ya. Oke. Katakanlah 3 tahun yang lalu. 3 tahun ya? 3 tahun yang lalu ya. Iya, Iya. 18 ya. Maksudnya jadi Holland yang angan-angan ini panjang ceritanya lagu ini. Iya. Jadi sebenarnya tadinya ini aku mau kasih ke salah satu produser di Batak yang sekarang tuh cukup punya, bisa dibilang lebih paling banyak lah subscribernya gitu ya. Iya. Dulu belum ada YouTube. Iya. Udah ada dong ya? Udah dong. Udah ada. Sudah ada YouTube. Paling banyak subscribernya. Cuman belum familiar, belum booming di Batak. Iya, dulu. Tapi dia udah paling banyak subscribernya. Iya, iya. Ya, aku sodorkan lagu. Satu album. Satu album. Tapi lagu inilah jagoannya kira-kira gitu ya. Ditolak. Ditolak tuh ya karena ya kayak tadi juga ada mungkin beberapa pembisik juga yang Iya. Dorman tuh musisi, dia bukan penyanyi, dia nggak bisa nyanyi, nggak laku nanti. Gitu kan. Oke. Sakit kali hatiku kan, padahal apakah dengan tekad tuh saya Iya. studio kan. Mereka luar. Ditolak tuh lagu, jadi aku pikir ya udahlah, edarkan sendiri aja lah kita. Aku bilang aku bikin YouTube aja sendiri. Iya. Lotok mati kan. Ternyata Gitu ya. Jadi nggak tahu mereka apa responnya apa, nggak tahu. Tapi yang jelas setelah itu meledak, aku tetap datang ke orang itu, say thanks, makasihnya Iya. begini. Kalau kau nggak tolak waktu itu mungkin aku nggak ngerasakan kayak sekarang. Iya, iya, itu. Gitu. Iya, iya. Jadi terima Ada kasih. hikmahnya juga di balik situ ya. Iya, terima kasih lah untuk orang. Ya iyalah kata kita. Nah terus setelah lumayan itu dengarnya lagu itu, lumayan loh ya, Le. Bukan top. Enggak lah ya. Kalau di Batak itu bukan lumayan lagi. Udah sama kayak lah ya kan tadi kan ada. Enggak. Ini beda. Bintang tamu ini selalu aja berendah, Ini selalu. podcastnya bersama. Karena waktu itu lagu terbanyak itu dibilang masuk 5 besar terbanyak itu dari Bulan Yang Angan, Tinggal Kenangan, Orang Ketiga, sama ada Mujibiho itu masuk 10 Top terbesar. 5, iya. Kan Top 5. masuk ada di Om Selena. Iya, apa? Top 10 lah ya. Iya. Oke, lanjutin deh. Itu menarik sih. Nah, setelah lumayan tuh waktu itu, Ada produsernya. aku kan jarang, aku sebenarnya nggak terlalu aktif di medsos, di Oke. Instagram. Yang paling aktif tuh dia sebenarnya kan. Jadi aku paling jarang tuh buka inbox message DM itu. Nah, tumben lah aku buka DM ini, buka DM tumben. Entah kenapa sih tumben aku buka. Udah banyak tuh yang masuk kan. Aku lihat pilih, kepilihlah dari Agustinus Sitorus. Sinus Taurus ya. Isinya, Le, Ada rencana gitu. kita ada rencana membuat film. Kita pengen lagu lain jadi soundtracknya, boleh apa enggak? Jadi Agustinus Taurus ini adalah salah satu Loh, produser. saya bilang ada kenapa nih? Nah, gitu. Itu nggak dipikirin deh atau gimana? Waktu itu aku mikirnya gini, ya karena udah banyak, ya namanya hidup kan banyak angin-angin surga yang nggak jelas gitu kan. Betul. Nah, ini benar nggak? Iya gitu, bener nggak nih gitu. Nah, Jelas dong. Jelas tuh. tapi tetap aku respon, boleh lah ya, nanti coba kontak WA ini. Akhirnya kontak WA ketemu, serius nih ketemuan dong. Udah ketemuan, oh ternyata serius, gitu kan. Kalau kita tambah satu lagu lagi lah. Karena ya. Kayaknya lagu yang ini bagus juga nih, tapi kayaknya bukan ciptaan lain, ciptaan istri ya. Iya, ya nggak apa-apa. Gitu. Yang Holland Tua itu ya? Iya. Gitu. Jadilah 2 lagu itu. Jadi aku sangat berterima kasih juga ini sosoknya Lai Agustinus Sitorus. ini pemuda Batak yang care sama budaya Batak, tapi kekinian. Luar biasa. Betul. Kekinian dan milenial. Dan satu lagi, William Lebaho almarhum itu bohong kalau Lai nggak suka karya-karyanya. Suka kan? Bukan saya suka lah ya. Iya. Ibarat gini, kita sudah mensyukuri apa yang diciptakan. Betul. Karena kita sudah nikmatin semua kan. Iya betul. Saya salah satu pengagum beliau itu, William Lebaho. Karena salah satu lagu yang diciptakan khusus untuk pernikahan ya Sirakap Nitondi itu ya. Sirakap. Iya, itu khusus. Kau belum merek kan? Ini lagu buatmu, nyanyikan gitu lah. Itulah kesibukan Nana. Jadi terus sampai mana tadi ya? Jadi si Nah, Agus. terus si Lai Agustinus Sitorus ini punya ide. Aku
aku pengen ngangkat karya-karya orang Batak yang bagus-bagus lah ya. Dalam hatiku ada 10 orang yang tahu maju Batak ini. Betul, iyalah, betul. Ya dia kan nggak dibantu oleh siapapun, pakai modal dia sendiri, Iya. gitu. Terus aku arahin, aku suka sama William Lebao. Nah, enaknya Lai Agus ini dia selalu bertukar pikiran. Open minded lah ya. Iya, ya udah lah. Mainkan aja satu album karya William Lebao dan akan keluar nanti ditunggu. Di YouTube-nya Pariban, Pim Production, Betul. Pim Picture. Nah, jadi aku senangnya di situ. Jadi kalau ada 10 aja kayak orang Lai Agustinus Sitorus ini maju kita Batak ini. Maju Batak ini. Budayanya, anak mudanya maju karena dia main di film juga, Betul. main di musik juga, Betul. gitu kan. Mengangkat Budaya budaya Batak Dan dia juga. memang ini banget, apa dia bilang, gue pengen tuh Batak tuh maju. Betul. Ya. Selalu dia sana dia bikin film tuh memang harus ada Batak-Bataknya gitu. Betul. Dan memang seperti saya bilang tadi, Lai Agus itu memang saya bilang tadi itu salah satu produser yang memang care sama kultur Batak. Iya. Dan memang kita harus mengapresiasi beliau lah pokoknya. Oke. Yang jadi menarik lagi adalah tadinya kita berpikir itu hanya soundtrack aja. Ternyata setelah kita tonton ada lain di situ. Jadi ceritanya gimana lagi nih? Apa tuh? Lu main di situ. Ternyata lain ada memerankan yang lagi rapat itu, yang lagi rapat. Jadi cameo lah. Iya. Cameo. Cameo doang, Betul. cameo. Jadi kita ngomongnya cameo, Bro. Iya, cameo. Jadi ya itu yang tadi aku bilang. Sebenarnya dia pengen si Lai Agus pengen lebih banyak dari situ. Oke. Mainnya hanya aku yang nggak siap. Minta tisu dong. Betul. Tisu. Jadi aku yang nggak siap. Aku bilang Oh. janganlah terlalu banyak, gitu kan. Ya udahlah, yang gampang aja. Pokoknya Lai harus ada di dalam. Kita harus selain bisa musik, bisa acting juga lah ya, gitu kan. Mungkin nggak ada salahnya juga. Kenapa yang nggak siap? Padahal dari segi stylenya sudah siap loh. Nah, akhirnya aku mauin lah waktu itu. Iya. Hanya cameo. Cameo betul. Hanya cameo ya. Hanya ngomong beberapa skrip sedikit. Iya. Iya. Nah, yang paling lucunya nih setelah dia lihat hasilnya di Pariban itu, Iya. lanjut lagi ke film kedua. Nah, harusnya tayang itu Natal kemarin. Betul. Santa Claus. Iya, betul. Apa sih? Santa Claus dari Jakarta. Santa Claus. Iya betul, Jakarta. Santa Claus dari Jakarta betul. Luar biasa. Kalau di situ dia tuntut aku lebih banyak Terus. sebagai polisi. Sebagai polisi di situ, kepala polisi kan. Nanti tunggu Iya. filmnya. Betul. Yang pasti nanti Pariban 2 kita berdua main. Pariban. Bukan di cameo. Pariban kedua nanti akan cameo boleh. Lebih banyak polisi lebih banyak. Batak show juga nih. Kita dilawak aja. Karena mereka memang Agus tuh seneng tuh yang memang yang Batak banget, yang kayak Iya. gini yang lucu. Jadi kalau memang perlu talent untuk mengisi sedikit kita siap kok. Banyak nggak apa-apa. Bilanglah sama Lai Sitorus nggak dibayar pun mereka nggak apa-apa. Oke. Yang penting kita naik dulu ya. Bukan masalah naik, ya itu dia. Kita pengen mendukung Ya. apa maunya beliau gitu ya. Siap, Yang siap. penting orang Batak tuh maju. Siap. Orang Batak kan luar biasa loh. Jangan salah, ya kan. Oke lanjutin lah. Terus? Iya, jadi di situ aku agak banyak mainnya. Nah, mudah-mudahan nanti tayang secepatnya. Amin. Dan sekarang yang lagi berjalan lagi dia menunjukkan rasa kira kepada para pencipta Batak. Betul. Gitu. Itu sih yang saya bilang tadi. Tadi yang perlu saya garis bawahi adalah inilah yang saya pribadi inilah yang saya tunggu gitu lah. Dan ini adalah tanggung jawab moral saya sebagai orang Batak. Yuk kita blow up yang kita punya gitu. Istilah kata tuh ya Batak Show juga ada ya berangkat dari sini juga. Kita pengen mengapresiasi karya-karya, kita pengen mengapresiasi semua siapapun yang menginspirasi kita. Gitu ya. Terus kemudian ini adalah suatu hal yang menjadi naik level menurut saya. Film Pariban ini adalah ya ini sifatnya sudah nasional. Dan beruntungnya kita adalah seorang Lai Agustinus Sitorus mengangkat ini dan kita bangga. Nah sekarang yang selanjutnya adalah Ito Rani pun terlibat di dalam proyek ini juga. Dan salah satunya adalah Holland Tour itu adalah lagu ciptaan itu sendiri yang menjadi salah satu official soundtracknya juga di dalam. Itu gimana? Apakah memang awal pembicaranya dari Lai Herman dulu? Kita butuh satu lagi atau seperti apa? Mari cerita dong. Oh itu kemarin memang pas Dorman yang ini kan. Yeah. Waktu itu aku belum kenal, cuma Dorman yang sering meet up, meeting segala macam gitu kan. Udah, lagumu ini, oke, gitu kan senang hati ya kan. Gitu, cuman udah sini kan udah kenal. Betul. Dia bilang itu nanti itu pokoknya harus ikut loh, gini, siap itu. Yang penting support terus lah. Aku Belum selalu mulai kita support. udah lebih dulu
seperti ini kan. Jadi nanti udah enak nih, kan? Fotonya juga enak. Aduh, ini nih. Ya kan? Kalau dari segi podcast ini memang kita selalu yang di depan. Wah, kita yang di depan. Ini bukan karena di sini aja ya, karena emang aku tadinya emang ide podcast itu udah lama sebelum ini. Cuman aku lihat emang Batak Shows yang paling stabil ya Pak. Maksudnya tetap ada kontennya. Yang lain kan udah 1-2 stop. Jadi mantap. Dan itu tampilannya eye catching. Dan nggak garing. Bro. Nanti gua Oh iya. Mau bilang enak sama saya ingat ya. Oke tadi bro. Saya bersyukurnya itu pertama ada orang yang benar-benar tentukan hati tanggung jawab orang untuk menghargai karya kita dan sangat bangga saya sebagai orang. Selanjutnya nih itu terkait masalah di lagu Polandia Angan sama di Polandia ya. Ada kepuasan tersendiri nggak sih dari orang lain sama itu sendiri? Pencapaiannya ya, gitu. ketika ini menjadi sebuah istri film nasional. Ini tuh masalah karena ini tayang di beberapa di seluruh bioskop sih ya. Iya, di seluruh Indonesia. Dan marketnya juga udah jelas ya. Gimana sih ada kebanggaan tersebut atau gimana? Aku sih puas sih pasti puas. Iya. Cuman nggak langsung rasa puas terus stop gitu Oh, kan. iya, betul. Bangga ya bangga. Karena yang pasti pas ngurusin Hollandia Angan itu sebenarnya aku yang lebih banyak musiknya begini ya, aku begini biasa lah bawelnya kan. Iya, betul. Nanti video apa Itu juga mungkin nggak banyak yang tahu. Hollandia Angan itu bukan aku yang pertama sekali bawainnya. Oh, emang ada lagi siapa? Siapa itu? Trio Permata. Permata. Judulnya Pantai Pantai Tiga Tiga Ras. Ras. Oh. Ini pasti. Iya. Oh iya. Tuh. Terus Tapi diubah. Pernah dengar ya? Aku taunya dari lagu ini. Aduh, nggak bisa lah, musik sih yang gitu. Jadi banyak lagu-lagu lama memang yang aku suka. Pengen supaya orang ingat lagi gitu. Nah kayak lagu Pantai Tiga Ras itu kan ditawarin sama Pak Abidin. Judulnya Pantai Tiga Ras. Aku bilang, dia nawarin ini cocok nih sama lagu ini gitu kan. Cocok sih tapi ganti ceritanya dong. Aku bilang gitu kan. Itu. Ganti dong ceritanya, diganti sama dia, dikirim lagi. Terus aku bilang, tengahnya aku tambahin ya, boleh nggak? Nanti Nunga Tulele Ya itu. Nah, itu aku Itu tambahin. satu yang sangat menarik banget di lagunya. Kebetulan beliau pun sangat welcome gitu kan. Aku kasih notnya, dia bikin liriknya. Jadi tetap ciptaan Pak Abidin semua orang gitu. Hanya aku kasih ide. Nunga Tulele itu Iya. Dia setuju, ya puji Tuhan langsung aku rekam gitu. Tapi itu keren sih, makanya bilang sentuhan itu sih sebenarnya. Makanya saya bilang, ya inilah kita butuh orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif gitu ya. Dan memang sukses di kalangan anak muda zaman sekarang. Oke, tadi terkait dengan lagu Hollandia Angan. Oke, kita singgung dulu nih mengenai musik nih sebentar. Mengenai musik zaman sekarang itu, mengenai boleh kita katakan sekarang orang dalam memproduksi sebuah lagu itu dikategorikan kalau sudah masuk dengan mixing mastering sudah termasuk single ya. Yes. Sudah termasuk single. Nah, Ini mengenai cover lah ya. iya. Nah, yang kita jadi agak ada sedikit Kegelisahan lo lah. kegelisahan sedikit melihat di cover Batak ini. Padahal kalau dari sisi komunitas sebenarnya komunitas Batak ini kan tidak besar. Kecuali itu komunitas nasional. Oke lah cover. Tapi kalau masih di komunitas Batak, menurut saya kalau sudah dibuat terkait dengan cover, padahal sifatnya sudah masuk ke proses mixing mastering dengan audio yang bagus, menurut saya itu sudah satu tanda kutip. Oke. Udah menjadi satu tanda tanya. Ya. Nah, itu sama lagi gimana menanggapi hal yang seperti itu? Ya, jadi pendapat lain sama itu ini terkait masalah isu-isu cover lagu itu gimana? Isu Standar cover cover ya, harus jadi standar ya, covernya ya. Gimana tuh? Jadi gini, standar cover itu sebenarnya nggak ada standar cover. Iya. Yang diperlukan tuh etika, moral itu. Oke. Itu sebenarnya. Karena kalau kita bilang cover itu hanya main gitaran aja pakai handphone, itu baru cover. Terus kalau direkam itu bukan cover, nggak juga. Jadi yang perlu itu sebenarnya banyak banget yang perlu dibenahi di cuaca permusikan Batak ini. Satu, mulai sekarang sebaiknya para pencipta itu mendaftarkan karyanya ke Bisa. publisher, boleh ke Iya.
wadah-wadah yang sudah disediakan pemerintah, misalnya contoh kami gitu ya. Iya. Gitu kan, karena dengan itu mereka terlindungi. lagunya terlindungi. Siapapun yang menyanyikan lagu itu di platform digital, dia nggak perlu menagih uang lagi. Nah itu yang jadi titik awal permasalahan sebenarnya. Jadi kalau kita salahkan misalnya si penyanyi A mengcover lagu ini, dia mixing, dia mastering, ya itu bagian dari usaha dia memperkenalkan dirinya, gitu. Tapi di satu sisi dia nggak punya etika, nggak punya etika, Kenapa? Karena dia, apakah dia sudah isi? Nggak usah, Apakah dia sudah apa? nggak usah munafik lah, gitu kan. Lu juga dapat duit, gitu kan, monetize dari YouTube itu, dapat uang dari situ. Ya sebaiknya karena sistem kita belum berjalan dengan baik, ya sebaiknya lu izin lah, gitu. Izin walau apapun itu, walaupun mau cuman gitar-gitaran doang, gitu kan. Karena si pencipta lagu pun membuat itu mungkin kita nggak tahu berdarah-darah keringatnya segala macam. Betul. Itu yang menjadi kegelisahan kita. Nah, makanya sebenarnya itu yang menjadi persoalan adalah ketika yang lagu yang di cover ini menjadi sumber pendapatannya dia, itu menjadi soal sebenarnya. Misalkan sebenarnya nggak salah dong. Saya sebagai orang yang kagum sama Bang Dorman kan nggak salah dong saya cover lagunya, gitu kan? Nggak salah kan? Tapi memang kata Bang Dorman itu masalah attitude, etika, ya kan? Etika yang tadi sih sebenarnya. Memang nggak ada yang salah sih sebenarnya. Yang menjadi persoalan lah, ada nggak etika, attitude seseorang itu ketika menyanyikan karya sebuah orang? Karena kan Bang Dorman atau Itu Rani menciptakan sebuah karya itu kan nggak instan, perlu hal-hal yang dikorbankan. Jadi memang kita dalam mengeluarkan satu single aja kita mesti adu argumen dulu, mesti bikin prosesnya dulu. Jadi memang etika ya, promosi dulu. Karena memang banyak yang kalau itu yang menanggapi seperti apa? Karena memang yang aku lihat itu banyak yang nggak tahu. Katanya kalau yang cover terus penciptanya komplain atau apa, atau ada yang komplain gitu kan. Ya kan itu di nasional atau di internasional begini. Nah itu balik lagi ke jawabannya. Itu yang dia nggak tahu. Misalnya kayak tadi jawabannya kan di luar aja ada yang bilang gini nih. Terus gimana gue nge-cover lagu Michael Jackson, masa gue harus ke Amerika, gitu kan? Ya enggak juga. Penciptanya lagu Michael Jackson udah mendaftarkan karyanya. Iya, sudah lengkap semua. Agregator sama si publisher. Lagu yang lu cover ini, dia belum punya wawasan atau pendidikan, atau mungkin belum ada yang menyampaikan atau mengajari dia untuk mendaftarkan karyanya ke wadah yang disediakan pemerintah. Jadi sebenarnya kamu yang harus punya etika untuk izin. Betul. Karena kamu juga dapat duit dari karyamu itu. Betul. Izin, dan menurut aku sih, tapi pengemasannya juga nggak harus sama. Udah kadang-kadang kan aku lihat tuh ya, dia bikin cover tapi udah berstandar satu official gitu kan. Di YouTube aku juga ada cover, tapi aku izin. Iya, betul. Jadi kalau memang cover, aku tulis cover, aku izin, kayak lagu si yang lagu Jawa itu ya. Iya. Jadi izin aja gitu ya. Kan itu tadi yang aku bilang kan, komunitas Batak ini kan masih sempit gitu kan. Karena kita masih bermain di dunia Batak. Kalau di dunia internasional, nasional oke, itu sah-sah saja. Dan juga sekarang undang-undangnya sudah ada kan, undang-undang perkaperan. Tapi kalau di nasional sudah tahu cara mendaftarkan lagunya ke agregator, ke publisher segala macam. Sementara pencipta kita yang lagu Batak ini masih banyak yang belum mengetahui itu. Itu yang perlu disosialisasikan. Itu. Jadi menurut kita standar kita masih komunitas Batak, oke lah, mari kita membuka diri untuk lebih beretika. Betul. Iya, betul. Betul. Karena kalau pengcover tidak punya attitude yang baik, gimana musik Batak mau maju lagi, dan gimana para pencipta-pencipta mau bisa terus berkarya kalau lagu cuma lu enak mengcover dapat duit, sementara yang menciptakan yang lebih mengerikan lagi, kita keluarkan dalam produk video official musik. Nah, viewersnya masih segini, ada yang cover viewersnya lebih banyak. yes. Nah sakit itu. Kalau seandainya viewers pengcover lebih banyak, hasilnya masih bisa didapatkan oleh pencipta Batak, masih mending gitu kan, itu ada saling take and give gitu. Nah ini kan masalahnya udah pencipta Batak kita masih kurang sosialisasi, mendaftarkan karyanya, dia enak. Itu yang suka aku kadang-kadang miris gitu yang Tapi untuk itu pun, misal kalau ke aku pribadi gitu kan banyak juga yang izin kan. Kemarin ada yang ngomongin lagu Sabar Wenang itu gimana? Oh ya. Ya, kalau kalian mau cover laguku, kalau aku pribadi, asal kalian izin, free. Iya, betul. Dan mencantumkan link original. Betul.
Karena saya bilang tadi itu sebenarnya nggak ada persoalan. Kalau saya pribadi nggak ada persoalan masalah viewernya lebih banyak atau siapa lebih banyak, enggak. Tapi kembali lagi ya kata Bang Dono tadi, attitude-nya itu harus ada gitu. Setidaknya gini loh kita bilang tadi. Ya minta izin lah, karena saya bilang tadi itu gimana caranya kita mengapresiasi karya-karya orang Batak atau karya-karya lagu-lagu Batak kalau kita sendiri dari cara kita sendiri itu nggak ada attitude untuk melakukan sesuatu yang dibilang Bang Dono tadi. Tapi ya itu ya, jadi dari sisi pendapatnya tujuannya perkabaran lagu-lagu Batak itu artinya attitude-nya masih harus ada etika. Harus ada etika lah ya. Dan untuk Cipta Batak kita juga sama-sama mendukung supaya Ya. karyanya didaftarkan di apa namanya? Wami. Dan ya. Beberapa publisher banyak. Karena supaya orang yang misalnya dia tinggal di mana nggak perlu nyampein lagi, Betul. udah otomatis saling dapat Iya. hasilnya gitu. Kalau kita sih berharap tuh gini, dengan adanya sekarang Persatuan Artis Batak Indonesia, mudah-mudahan tentunya ada regulasi yang mengurus yang seperti ini. Betul, amin. Biar semuanya tidak ada yang dirugikan. Lain dulu ya tuh ya. Ya, boleh saya makan sikong. Sikong gorengnya Jet Coffee ya. Aku memperhatikan nih, karena aku bisa dibilang pengamat lah ya, pengamat. Pengamat itu gimana nih? Yang penting dulu dong. Kalau Lai Dorman ini, kenapa aku bilang tadi menjadi barometer si musisi atau si penyanyi, baik dari segi fashion, baik dari segi skill permainannya, sudah sangat banyak yang mengikuti. Betul. Itu Lai sadar atau enggak diskusi, sadar atau gimana? Banyak yang mengikuti tren seperti Lai ini. Menurut Lai bangga di situ atau biasa aja? Gimana? Karena saya melihat gini. Ini lihat dengan musiknya sama banget. Ini musik keluaran musiknya sama kayak gini, mulai dari fashionnya diikutin. Jadi ada positif, menurut saya positif sangat luar biasa yang diberikan Lai ini. Mudah-mudahan Lai ini panjang umur, terus berkarya semangat, jangan pantang mundur. Iya sih, Biar nggak jadi, salah sebenarnya. sudah maksudku gini, biar jadi pemacu untuk musisi-musisi yang baru walaupun yang sudah lama. Karena kita juga melihat harus ada dong yang kita harus teladani. Betul. Oh, iya. Buat kita berkarya. Ya, benar. Iya kan? Sadar nggak? Gimana Lai? Gimana Lai menurut ini? Karena ini bukan rahasia umum Lai. Kita melihat mendengar musik di sana-sana sama kayak dia. Warnanya Dorman Iya. nih. Lai bikin single baru, bikin lagu, orang-orang sekarang musisi mengikuti gitu kan. Segitu hebatnya ke Dorman ini kan gitu. Kalau aku justru malah miris ya. Gimana? Ini Mirisnya itu maksudnya gini. Aku selalu gimana ya? Maksudnya mainnya kurang jauh berarti gitu loh. Oke. Dapat Oke, nggak? iya. Gitu. Maksudnya kalau kayak aku gitu ya sukanya sama yang agak jauhan lah, di Amerika sana, di Amerika atau di mana gitu loh. Iya. Gitu. Kalau misalnya gini, ada kata-kata yang aku pernah baca tuh, peniru tidak akan lebih bagus dari yang ditiru. betul, pasti. Gitu kan. Nah, sebaiknya tadi kan Sadar. lain yang bilang kan sama. Padahal harapanku sama tapi lebih baik gitu. Harusnya gitu ya. Harusnya. Jadi kalau sama ya tetap aja, misalnya kayak aku niru Pak Andolin gitu kan. Tetap aja Bang Andolin akan lebih baik dari aku. Tapi seandainya aku tiru Bang Andolin tapi aku tambahkan lagi andalimannya, tambahin lagi bawangnya, ya mungkin punya sisi berbeda dari Bang Andolin gitu kan. Nah, itu mirisnya di situ tuh. Jadi Oke, dari sisi pendidikannya musik, dari sisi passionnya. passionnya masa sih ada yang niruin? Joh, Nah, kalau Dorman urusan fashion itu sampai detik ini dari ujung rambut sampai tinggal habis mandi, aku pakai yang mana mah? Jadi biar kalian tahu, aku nggak tahu sepatuku yang mana, baju yang mana. ini nih ya, kita pengamat nih. Jauh sebelum Lai seperti ini bisa dikategorikan pemain keyboard tuh banyak lah yang kita tahu. Yang kalau dia mau main, Hand drumming lah ibaratnya. Hand drumming itu udah aku lakukan dari tahun 95. Hand drumming yang main drum di keyboard. iya, ya itu salah satu contoh yang paling signifikan. Dari tahun 95, dari aku SMP, dia udah main kayak begitu. Jadi begitu aku aku pindah ke Jakarta, ya kalau itu aku agak-agak sadar ngeh di situ gitu. Ngehnya, Putak-putak gitu ya. iya sekarang Sekarang itu masih tren, iya menjamur semua begitu. Ya nggak apa-apa juga sih. tapi Lai bangga sih. Tapi lu seneng nggak maksudnya ininya?
Jadi Tapi setter. Ada senangnya dan enggaknya. Tapi sebenarnya gini loh, sebenarnya saya pribadi sih kalau ada sesuatu nilai positif atau dampak Betul. positifnya buat saya sih nggak ada masalah sih menurut Nah, saya. Jadi Justru saya berpikir begini bro, aku berpikir begini toh. Ya. Syukurlah ada Lai Dorman ini yang bisa membuat seperti ini bisa ditirukan yang masih di Ya. bawah. ya, Minimal bisa mengikuti kalah ini. Mudah-mudahan Tuhan memberikan yang lebih tinggi lagi buat pengetahuan lain ini. Orang itu bisa mengikuti. betul. Menurut saya itu yang menjadi positifnya itu. Gimana menurut itu? Aku sih setuju ya, karena memang Dorman ini tipenya orangnya enggak, dia tuh lurus-lurus toh. Kalau enggak, jadi info-info tuh pasti lebih banyak dari aku misalnya, coba Kurang lihat peka, ini. kurang peka. kurang peka gitu. Itulah cowok kurang peka. Jadi misalnya ini kayaknya warnanya begini deh. Oh ya. Dan aku tahu dia tuh justru yang dia tunggu. Gue pengen nih ada yang sesuatu yang baru gitu. Misalnya tadinya tuh nggak tahu Henry Manulang tuh yang kemarin ada di Iya, show betul. juga gitu kan. Justru aku yang bilang, Pak ini bagus deh, ini. Karena dia udah bosan dengan yang kok kayak gue gitu, kok kayak gue gitu Pasti kan ya. gini aja kan gitu. Kapan mau majunya dia Iya. bilang gitu kan. Jadi di saat kayak misalnya ada yang musisi-musisi muda dengan membawa warna baru, justru dia malah Aku yang datang ke dia. dia yang datang. Dia kan Kayak yang Henry ya. awesome banget gitu. Pak coba lihat nih. Oh iya, oke, coba hubungin gitu. Itulah ada Sesuatu yang kerjasama. baru memang Henry. Tapi memang ada positifnya. Lu jadi trendsetter sih oke. Iya, Ya. itu pasti. Nah Dan tapi itu tidak bisa dipungkiri. kalau dia pengennya ya semoga ada yang lebih dari gua gitu, lebih dari saya gitu. Ya contohnya kayak Henry Manulang lah, aku termasuk salah satu penggemarnya. Dia bikin musik itu beda. Dia beda, sangat Iya. beda. Betul. Ya, Karena- makanya aku datang ke dia, Hen, kerjasama yuk gitu. Iya. Jadi kalau ada 2, 3, 4, 5 lain kayak dia, senang banget aku. Iya. Nah, Jadi kita memang Ada nuansa yang berbeda di dalam Ah, musik iya. barat. Yang, Apa tuh? yang terjadi sekarang kan aku mau ke sini Gue. sama juga. Ini bisa juga aku kayak gitu kan, kira-kira gitu kan. Jadi kalau kayak Henry ini memang new look, new fresh gitu lah. Betul. Jadi makanya tertantang gitu. Nah, itu dia yang saya bilang tadi tuh, Lai selalu, memang Lai itu sama itu adalah orang yang open minded, ya. Artinya segala sesuatu itu memang, ya, kadang-kadang orang begini, ngapain sih saya belajar dari dia, emang dia siapa? Enggak seperti itu. Ya. Jadi artinya, kalau memang ada yang satu yang baru, yang benar-benar melengkapi yang saya coba, melengkapi apa yang saya punya, dan itu bagus. Nah, kerennya Bang Dorman sama itu orang ini adalah, mereka juga sangat terbuka dengan newcomers lah, artinya artis-artis baru, saya bilang tadi itu. Ya kan mereka sangat terbuka dan bersyukurnya kita sebagai penikmat musik Batak itu sangat bagus. Karena apa? Jadi nanti jadi makin banyak pilihan-pilihan kita, jadi makin banyak opsi-opsi buat kita sendiri untuk mendapatkan sebuah lagu. Kenapa? Karena contoh nih, Bang Dorman sangat terbuka dengan siapapun, si Lai Henry, bahkan Bambu. ya Bambu Bambu. segala macam. Dan mereka juga sering-sering nongkrong sih dan itu bagus saya pikir ya. Ada komunikasi yang intens dengan cara seperti ini. Bang Dorman bisa artinya mengintervensi ilmunya, dalam artian bisa menyelipkan ilmu-ilmunya dan Saling sebaliknya. Betul. Ya itu saya bilang tadi sih. Dan saya pikir ini hal yang bagus sih menurut saya. Itu harus. Itu jadi makanya aku bilang mudah-mudahan mulai ini pengetahuannya semakin ditinggikan oleh Tuhan gitu kan. Ya, Tuhan. Biar nanti yang sudah fans, karena menurut saya yang ngefans sama ini bukan satu dan sama itu juga, bukan hanya dari umum aja, tapi musisi-musisi juga sangat banyak yang ngefans sama lain ini. Iya kan? Secara tidak sadar itu memang kadang-kadang gini loh. Wih, enak mirip itu suara bawaan endaknya, kita senang-senang aja Pak. Iya. Tapi kalau boleh buatlah yang Itu dia harus lebih bagus gitu. Dan aku emang selalu pengen menginfo ke yang muda-muda gitu loh. Karena Iya. emang aku nggak pernah menutup diri untuk, karena semua ada generasi gitu kan, Betul. semua ada generasi dan nggak boleh kita memungkir kalau memang dia bagus kita bilang karena Latini Roha atau apa. Iya betul. Itu paling nggak boleh. Jadi makanya aku sama siapa aja bergaul gitu. Dan kalau memang yang muda-muda aku lihat, wah ini kayaknya Bagus, berbakat, potensi bagus. segala macam ya. Harus diakuin dan harus disupport gitu loh. Itu yang perlu dan Ya. wajib banget biar maju gitu loh. itu musik dia. Batak. Biar sama-sama maju musik Batak ini semakin besar gitu. Terus yang menarik lagi nih. Pokoknya menarik terus ya. Menarik. Nih, kenapa? Saya tuh kalau ketemu sama orang-orang hebat, menurut saya tuh saya nggak bisa diam. Kenapa ya? Nggak ngerti lah pokoknya ya. Pengen saya kulik beberapa, adalah yang pengen saya kulik gitu. Oke. Like sama itu.
ya kan? Dalam kedepannya nih, apa yang mau dibikin sesuatu yang baru lagi nih? Ya. Khususnya buat kita. Ada sesuatu yang baru kah? Ada yang sesuatu yang baru yang pengen dibocorin nggak nih? Singlenya atau apa yang Aduh. Jadi ini kembali lagi ke generasi muda. Iya. Bukan berarti generasi tua itu nggak bagus, pasti bagus. Oh, kita generasi tua ya? Oh, generasi muda. Generasi muda. Kita generasi tua. Wah, iya, Iya, gampangnya soalnya. Bodoh amat. Lanjut. Kembali lagi dalam waktu dekat memang aku ada beberapa project yang akan dikeluarkan itu memang berkolaborasi sama yang muda-muda. Ini dia yang saya tunggu. Berkolaborasi sama Maksudnya yang itu muda. sama yang muda-muda, maksudnya Kan aku udah tua gitu. Jadi gue Enggak. maunya. Jadi aku jadi nggak enak nih ya, aku tua. Nah, Ini yang saya tunggu nih. aku berkolaborasi sama yang muda. Terus kebetulan kami berdua memang tipe yang, aduh kita bikin apa lagi ya? Kita bikin apa lagi ya? Dong produktif dong gitu kan. Sama kayak Batak Su. Nah, mantap. Saya mah Aduh, sudah lah, mantap kok. Terus makanya aku bilang kembali lagi single yang bakalan aku keluarkan ini adalah penciptanya itu dari orang yang butuh jalur untuk masuk ke dunia perbatakan. Gitu kan. Jadi memang dia bingung kasih link. Ya udah ada emang kalau lagu lo bagus ambil gitu kan. Kebetulan juga ada lagu yang penciptanya itu lagunya aku naksir waktu Nirwana. Udah dibayar kan sama Nirwana gitu kan. Lagu yang mana? Yang baru terakhir habis Dendro. Oh, Pertama Saling kali melupi. yang lagunya Nirwana yang terakhir itu selain meluki. Kina itu pertama kali lagu aku naksir itu lagu itu. Ternyata dia bilang enggak kak, itu lagunya udah dibayar. Tapi kalau dibawakan secara solo sama itu, karena gini loh, kita kan dalam dunia musik Batak ini harus berpikir luas ya. iya. Mungkin nanti dengan kita bawa lagu itu dengan solo, lagu kami nanti yang masih segitu viewers bisa makin naik. Kan tidak tertutup kemungkinan ya, ya. Iyalah. Iya, iya. Jadi Berarti aman dapat izin Aman. dari mana ya? bila penting saya telepon Oke, langsung Hendro. Hendro. Ya. Hendro, lagumu nanti mau dibawakan. Nah, Oke, lanjut dulu. ini tiba-tiba artis yang memang apa ya namanya, lu rezeki lu. Jadi nggak pernah saling mensupport ya itu ya. Betul. Gitu kan. Dan ada juga yang nuansanya zaman now, tapi tetap etiknya nggak dihilangkan, Hilangkan, itu juga ya. pelit Iya, juga. betul. Dalam waktu dekat mau dikeluarin juga. Keren. Sama Henry juga sama Henry Astrid malah bertiga. Saling itu keren tuh kalau itu yang bawain. Saya sepakat nih. Kalau ada anak muda udah Apalagi pakai Bang Dorman. rencana diduetkan sama ini kali ini. Wah. Nih, Wow. Dia juga mau keluar ya. Jadi Ceritanya cinta juga ya. Selain dimiliki, jadi bercerita tentang kebutuhan pasangan. Bisa. Pas banget. Itu kan dan lain sudah mengeluarkan begitu banyak album, begitu banyak single, betul. begitu banyak lagu yang hits, ya kan? Lagu Ya, Arab, lagu Batak, lagu Iya, ini, lagu asli lagu Indonesia. Batak, lagu nasional. Di antara semua lagu ini, menurut Laiden itu lagu mana yang paling berkesan? Kita dulu nih. Oke, bukan karena dia naik jadi berkesan atau hit jadi berkesan gimana? Yang paling berkesan kamu apa? Kalau aku berkesan ya kalau angan itu karena dimulai dari situ. kekecewaan, Diremehkan ya. diremehkan gitu kan. Underestimate lah pokoknya. Iya itu yang paling berkesan. Aku untuk apa lagi? Untuk apa? Bukan. Oh, yang itu yang Untuk Oh, iya. apa itu kan? Jadi itu aku memang kenapa tadinya itu bakalan dikeluarin sama Korpatarin. Bapak tarik ya. untuk apa lagi? Siapa yang mau? Itu judulnya untuk apa lagi? Apa? Siapa yang mau? Untuk apa lagi sebenarnya? Oh, untuk apa lagi? Kita mau main. Bikin dulu lagu. Siapa yang mau? Nah, itu. Kacau memang otak. Sama kayak Bukan jatuh dalam cinta judulnya ya? Bukan. Oh, ternyata sebenarnya Untuk apa lagi? Ya. karena yang kita tahu udah Untuk apa lagi? Makanya saya bingung. Bikin dulu lagu. kalau diminta di kafe kan, bikin dulu gagal dalam cinta. Oh ya. Oh. Siapa yang mau? Ya ya. Jadi itu tadinya itu bakalan dikeluarkan di Korpatari. Korpatari, udah. Tapi belum sempat dikeluarin. Udah dibayar sama tulang, Parlin, terus nggak bisa karena udah keburu Iya. meninggal kan. Akhirnya kami keluarkan lagi. Kita kira kita nggak usah bayar ya. Bayar ulang. Nah aja bayar ulang gitu kan. Itu dan segini jauh.
Jadi dari sisi lagu yang berkesan itu ya, dari mulai kenangan sama tadi untuk apa lagi? Ini nih menarik. Kan pasti udah punya fanbase dong. Ya pasti lah, jadi saya nggak sudah punya fanbase. Ada sebutan khusus untuk fanbase-nya atau apa sih? Dari kita Rani dulu? Enggak lah, banyak. Nggak ada. Raniers. Kalau Bang Victor kan Safik. Sahabat Victor. Oh, Safik ya kan. Kalau kami yang susah. Nirwanier. Kita juga susah. Enggak lah, semuanya. Atau mungkin like Sador, Bro, bagus itu. Dan mereka ini juga ramah-ramah loh, saya bilang sama fans. Ramah-ramah loh saya lihat. Ini bukan hanya di dunia nyata ya, di dunia maya juga mereka ramah-ramah loh saya lihat. Ya, Dia ramah-ramah. Karena mungkin menurut saya sekarang ini harus aktif di medsos ya. Tapi kan kadang-kadang gini, ya ngapain nggak ada waktumu kan begitu kan, bukan masalah waktu, ini kan investasi nih, artinya kan mereka mau mengagumi kita pun memang harus gitu kan. Iya, karena ada feedback. kalau nggak gara-gara mereka, gue nggak bisa Betul, toh. kenal orang itu. Tapi kan. benar-benar Jadi ada sebutan. ada sebutan nggak sih? Jangan dong, Ramos. Lagi dipikirkan. Lagi dipikirkan orang lain sama. Iya sama kayak lagi dipikirkan. Kalau si Henry kan Henry apa ini? tondong-tondong tuh. Tondong-tondong tuh. Kalau si Boys itu Kalau si apa? Si Aswin kemarin apa? Aswin. Aswin. Biasanya sih kalau yang adikku suka bilang itu tuh darah Nisti kata gitu. Cuma aku udah nggak lah, aku nggak mau sebut itu. Buat aku semuanya saudara, semuanya teman dan Tapi suatu saat akan kasih nama lah. Iya. Iyalah. Yang pas kita kasih. aku belum pede soalnya itu. Tapi tahu nggak orang lain sama itu kalau Batak saya juga apa? Sirabuners. Saya kalian Sirabun. Oke, aduh luar biasa nih obrolan kita hari ini. Ada lagi nggak banyak lewat sob? Kayaknya udah. Udah ya. Semuanya. Sudah semuanya ya. Nah itu dia. Jadi Ada mungkin terakhir lagi, ada terakhir kita tentang lagu Batak nih. Ya. Kita melihat sekarang di Batak ini banyak yang mengeluarkan single, sangat banyak yang mengeluarkan single, tapi kulihat di Batak ini masih kurang begitu perhatian, apresiasinya ya. kurang begitu apresiasi dalam membagikan lagu ini, menonton lagu ini, like, subscribe, padahal itu kan gratis kan gitu. Terkait itu pendapat itu sama lain. Gimana nih tentang lagu Batak ini sekarang nih? Gimana nih, mau dibawa kemana nih? Lagu Batak sih lagi agak aneh seleranya. Warna yang lagi disukain di bulan Mei ini memang agak lagi berbeda ya? Iya, dia agak beda. Makanya kita juga dari misalnya yang warnanya yang biasa kita keluarkan, kita bilang pending dulu deh, kayaknya memang warnanya lagi agak susah di ini gitu. Cuman yang aku pengen dari penikmat musik Batak, kita harus bisa seperti daerah tetangga kita kayak Ambon, Iya. kayak Jawa, Itu. Kenapa mereka bisa sampai ke nasional gitu? Trending Kenapa kita gitu. nggak bisa gitu? Kemarin waktu pernah trending di lagu Ambon. Ambon itu. Kenapa Batak nggak bisa? Ya. Ya. Itu isu-isu yang selalu kita angkat selama ini. Kenapa lagu Batak nggak pernah trending? Gitu. Harusnya. Ya kan? Tapi. Ya, itu benar itu yang Sebenarnya sekarang udah lebih mudah buat kita penikmat musik. Iya, ya. Sebenarnya betul, sudah. mudah. Kalau dulu kita harus naik angkot dulu ke toko kaset. Betul. Harus beli VCD dulu. Harus beli VCD dulu. Sekarang semua di genggaman gitu loh. Karena dengan kita nge-like atau nge-share atau nge-subscribe, semuanya akan lebih bisa hidup, lebih bisa berkarya, dan Iya. pilihan yang kalian punya pun akan lebih banyak dan Betul. lebih bagus-bagus. Betul. Sekarang bilang belum di-upload juga udah langsung ada di slide. Maksudnya apa? Di sini. Ya kan? Tapi kalau itu aku ini lah. Kalau itu aku nggak terlalu pikirin. Iya. Karena gini, ya, kalau kita sudah lempar ke publik, Betul. ya itu Itu kan jadi milik umum lah ya. Umum. Nah, ini ada lagu baru yang kami keluarkan ya di bapakmu. Itu masih primer tuh, belum di itu. nggak masuk. Sudah di-upload, tapi di apa? Premiere. Udah ada yang dislike. Belum ditonton udah dislike. Kalau lainnya bilang, Nah, namanya juga udah tutup. Setelah udah tayang lah ya, ternyata yang dislike itu udah nggak ada. Nah, Dislike lagi. Tolong
cintanya Buat para fans Ledorman sama Randor. Iya kak, Randor. Oke. Iya. Nah, jadi aku paling hanya semua para pecinta Rani Dorman dimanapun berada, pokoknya dukung terus kami berdua untuk terus bisa berkarya, Amin. menghasilkan karya yang luar biasa, musik yang luar biasa. Betul. Dan saksikan terus Batak Show di Ya. share kemana-mana karena memang ini salah satu podcast yang benar-benar bisa memberikan Edukasi yang baik. yes, betul banget. Jangan lupa di share ya, ingat. Jadi kalian pengen siapa lagi next talent yang bakal diundang? Betul. Komen di bawah ini. Komen kalau Gitu. setuju. Di mana juga di mana juga. Aduh, ada lagi. Gimana nih? Ah, Satu lagi. Iya. Ya, jangan dukung kita aja lah, dukung semua musisi Batak, penyanyi Batak. Karena dengan mendukung subscribe, like, share yang tadi itu, kalian sudah mendapat pahala dari Tuhan. Amin. Kan karena memberikan celah rezeki untuk orang lain. Betul. Gitu. Jadi di like aja, ya kalau bagus katakan bagus, kalau ada yang kurang di. ya kita juga butuh Masukan. juga, masukan yang positif tentu kita butuhkan ya, tidak apa-apa dimasukkan di komentar supaya musik Batak bisa lebih baik dari sekarang. Amin. Ya. Jangan lupa ya, udah nama channelnya adalah Dor Cipta Mandiri ya. Jangan Ya. lupa ya, saudara-saudaraku. Oke, dan kami juga sangat berterima kasih banyak juga buat Ledorman sama Ito Rani sudah berdiskusi dan ngobrol-ngobrol seputar perjalanan, banyak inspirasi yang coba didapatkan. Semoga juga para penonton kita terinspirasi dengan apa yang sudah kalian keluarkan yang menjadi Amin. berkat buat semua orang. Dulu dengan puasa. Ya. Madabi duhut masih lokot, duhut nasi mada holi-holi. Iya. Saya Gabi Mahita Saluhut, saya Tuhan Tama Mangaramo. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih banyak. Banget itu.